Selamat. Hari ini kita peringati bagaimana cara menjaga kesehatan mental dan juga menjaga diri kita supaya bisa terus-menerus produktif tapi juga kesehatan mental kita tetap aman gitu ya. Oke, mari lanjut. Nah, saya akan awali dengan ini Bapak Ibu, kenapa sih harus belajar tentang kesehatan mental? Saya seringkali mendapatkan informasi atau pernyataan, Mbak, aduh di tempat kerja lebih baik produktif-produktif gitu ya. Hasal-basal kesehatan mental terakhir deh gitu. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu semuanya untuk berpikir sejenak. Merenungkan hal ini, bahwa setiap orang dipanggil untuk mencapai tujuan hidup dan fitrahnya. Saya sangat percaya dengan hal ini dan saya awali kegiatan ini dengan satu statement ini. Dismiss ke bawah langsung. Bahwa setiap orang dipanggil untuk mencapai tujuan hidup dan juga fitrahnya. Kita boleh renungkan sedikit. Mari berjeda sebentar ya Bapak Ibu ya, 1 menit dari sekarang. Apa ya yang sebetulnya menjadi tujuan hidup kita? Atau fitrahnya kita tuh kita mau kemana dalam hidup ini? Tentunya bekerja adalah sebuah berkah. Bekerja punya manfaat buat kita bisa memberkahi diri kita sendiri, menerima manfaat, memiliki pendapatan, mengalirkan berkah itu ke keluarga, orang-orang yang kita kasihi, dan juga di dalam pekerjaan sendiri itu ada manfaat kesehatan mentalnya, yaitu dengan bekerja, kita mengaktualisasikan diri, kita memiliki rasa berharga, kepercayaan diri kita terhadap hidup jadi lebih tinggi. Kita jadi terlatih terus-menerus mengelola atau memanfaatkan problem solving skills kita, di mana itu penting sekali untuk kehidupan. Dan banyak sekali manfaat dari bekerja. Di sisi lain, ada manfaat sosialisasi juga ya Bapak Ibu ya, ketemu dengan orang lain, ngobrol, berdiskusi, berdinamika, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seringkali pekerjaan dianggap sebagai satu hal yang kayaknya, never ending problem, never ending challenge gitu ya, selalu bikin stres, bikin banyak tantangan. Tapi saya mau ajak berpikir sedikit, bahwa ternyata kita bisa hitung berbagai berkah dan manfaat yang kita hasilkan dari pekerjaan yang kita lakukan. Di mana pekerjaan adalah salah satu aspek dalam mencapai tujuan hidup atau fitrah kita. Banyak sekali saya rasa ya aspek-aspek hidup kita. Pekerjaan, keluarga, personal growth, finansial, kemudian kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Wah, macam-macam deh kalau kita lihat ya teori-teori tentang tujuan hidup banyak, biasanya 5-8 aspek untuk menjaga kesejahteraan hidup dan tujuan hidup kita jadi lebih baik. Salah satu aspeknya adalah pekerjaan. Jadi, satu mindset pertama yang mau saya ajak Bapak Ibu untuk jalan-jalan hari ini ya, belajar tentang mental health adalah pekerjaan itu berkah. Kita bisa mendapatkan banyak hal dari pekerjaan. Pekerjaan bukan hanya menguras kesehatan mental kita, tapi juga memberikan makna terhadap hidup kita. Di mana salah satunya adalah mencapai tujuan hidup dan fitrah kita juga. Nah, kalau ngomongin tentang tujuan hidup dan fitrah, apalagi bicara tentang pekerjaan ya. Tadi saya sampaikan kayaknya mau akhir tahun nih, Bu Desi juga bilang, aduh, hadah wadaw gitu ya. Kemudian pekerjaan sehari-hari banyak tantangan dan lain sebagainya. Memang di dalam pekerjaan kita diajak untuk menyelesaikan tantangan gitu. Jadi sudah selayaknya kita menerima tantangan juga untuk bertumbuh dan menumbuhkan organisasi atau instansi kita. Nah, dalam mencapai pertumbuhan diri dan juga menumbuhkan instansi kita di Kemenperin, maka kita perlu lihat bahwa masalah dan tantangan itu juga bisa merugikan atau merenggut atau mengganggu kesehatan mental kita kalau kita tidak cerdas dalam mengelolanya. Nah, cerdas dalam mengelolanya, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu melihat dari angle atau dari sudut pandang kesehatan mental. Bahwa tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Tidak ada kesehatan fisik yang berharga juga tanpa kesehatan mental. Bahwa kesehatan fisik itu berkaitan dengan kesehatan mental, dan kedua kesehatan itu membantu kita mencapai tujuan dan fitrah hidup kita.
Oleh karena itu, saya pernah mendengar ya di beberapa tahun lalu ada seseorang yang bercerita kepada saya, "Bu Amel, saya tuh punya segalanya. Saya bekerja dan memiliki perusahaan yang besar, perusahaan itu berkembang. Sehari-hari saya sudah menghabiskan hidup dengan bersenang-senang saja, menunggu bisnis saya bertumbuh dan lain sebagainya. Tapi kok saya nggak bahagia ya?" Nah, ini satu pertanyaan yang menarik dan pernyataan menarik bahwa kepemilikan kita dengan keberkahan hidup nggak otomatis juga menghasilkan kesehatan mental yang baik. Kesehatan mental adalah kontrak upaya. Hal yang harus kita upayakan dari hari ke hari, apapun kondisi diri kita, dan apapun tujuan hidup kita. Apapun yang lagi kita hadapi, itu ya. Saya juga mendengar kadang-kadang ada selentingan nih Bapak Ibu menarik. Oh kita Oh iya iya betul. menikah atau kita bekerja atau kita Nah hidup gini itu aja lah. untuk mencari bahagia, gitu ya. Ini Heeh. agak bocor kayak suaranya ya. Dia nggak bisa nengok semua. Oke, nah kita hidup untuk mencari bahagia. Kalau untuk saya, hidup bukan mencari bahagia, tapi menentukan dan memilih berbahagia dalam kondisi apapun. Itulah kontrak upaya ke diri sendiri untuk menjadi sejahtera. Jadi sejahtera itu bukan bonus, bukan terberi, tapi upaya yang terus-menerus kita lakukan dan kita tanam sehari-hari. Nah, mari kita eksplor bagaimana mencapai tujuan hidup dan fitrah kita melalui sudut pandang kesehatan mental. Nah, kita lihat dasar-dasar hari ini kita akan eksplor dasar-dasar kesehatan mental dan pengelolaan stres yang sehat sehingga kita bisa bekerja dan mencapai tujuan atau fitrah hidup kita dengan optimal. Nah, kita bahas dulu ya Bapak Ibu tentang kesehatan mental nih sekaligus refreshment dan menyamakan persepsi juga tentang kesehatan mental. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi seseorang dapat berfungsi secara optimal pada setiap peran yang ia jalankan, serta mempunyai kapasitas diri untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Wah, ternyata ngomongin kesehatan mental bukan gangguan mental. Kalau orang bilang kesehatan mental selalu berhubungan dengan gangguan mental, itu salah Bapak Ibu. Ya, jadi ke psikolog nggak selalu dapat diagnosis. Ke psikolog nggak selalu dibilang gangguan mental. Tapi sebenarnya kesehatan mental definisinya ini. Kondisi seseorang bisa berfungsi secara optimal. Artinya fungsi hidup kita jalan. Kita sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pegawai gitu ya, bisa menjalankan fungsi dengan optimal. Di rumah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, istri, bisa menjalankan fungsi dengan optimal. Di keluarga besar, kita sebagai anak, kita sebagai tulang punggung, kita sebagai yang sulung, kita sebagai caregiver keluarga bisa menjalankan fungsi secara optimal. Di masyarakat, di tempat kerja gitu ya, kita bisa jadi staf yang optimal, bisa jadi atasan yang optimal. Ini kondisi yang berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi kondisi seseorang bisa berfungsi pada setiap peran yang dia jalankan. Perannya tadi ya macam-macam. Ayah, ibu, anak, karyawan, atasan, pegawai, rekan kerja, sahabat, dan lain sebagainya. Serta punya kapasitas diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, ini dia artinya ada fungsinya jalan di setiap peran yang dipilih atau yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian kapasitas diri menyelesaikan masalah yang dihadapi itu tinggi. Maka dari itu kesehatan mental bau-baunya nggak jauh-jauh dari meningkatkan kapasitas emosi, regulasi stres, gitu ya. Meningkatkan kemampuan diri berkomunikasi dengan asertif, menyelesaikan masalah. Karena ternyata poinnya ini Bapak Ibu, kapasitas diri dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah. Nah, ada research yang bilang juga bahwa ketika kita bekerja gitu ya, atau ketika kita sedang tidak bekerja, ada di rumah gitu ya, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, tapi aktif menyelesaikan masalah, maka kita semakin dekat kepada kesehatan mental. Karena kita aktif, punya kapasitas diri menyelesaikan tantangan atau masalah yang dihadapi.
Nah, oleh karena itu kita boleh cek nih WhatsApp kita ya. Ada berapa grup WhatsApp-nya Bapak Ibu? Masih banyak sekali ya, 10, 15, 20. Wah, bahkan ada yang nggak aktif gitu ya. Tapi banyak sekali pasti grup-grup ini. Nah, setiap grup ini pasti mengandung peran juga Bapak Ibu. Ada yang grup tentang program kerja, ada grup tentang divisi, ada grup di keluarga, grup di RT RW, grup di kegiatan keagamaan, grup di komunitas dan masyarakat. Ini adalah peran. Semakin banyak peran hidup kita, semakin banyak pula tantangan dan juga tuntutan yang diberikan oleh peran-peran itu. Termasuk juga peran-peran di dalam keluarga kita. Nah ini peran-peran dalam hidup ya, ayah, anak, sahabat, ipar, pegawai, kakak, istri, rekan kerja, atasan, sekretaris acara, anggota institusi, pengurus RT, dan lain sebagainya. Nah, setiap peran memiliki bobot tantangan dan juga beban tersendiri, berkah tersendiri ya. Berkah kan datangnya sepaket dengan tantangan. Jadi ini semua juga berkah hidup kita. Nah, kemudian saya akan bahas lagi. Jadi artinya definisi kesehatan mental menurut WHO adalah keadaan di mana seseorang tahu, menyadari apa potensi dirinya, bisa menghadapi tantangan keseharian di dalam pekerjaan maupun keluarga, bekerja secara produktif dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Artinya, kalau dilihat dari sini, kita bisa melihat tujuannya adalah punya kontribusi yang besar pada masyarakat, jadi manusia yang sedemikian bermanfaat, bekerja secara produktif, tantangan keseharian itu bisa diselesaikan, dan sadar potensi saya untuk menyelesaikan tantangan apa saja ya. Itu dia kenapa dalam pembahasan kesehatan mental banyak sekali dibahas mengenali emosi, mengenali pola-pola komunikasi, mengenali masalah-masalah yang terjadi, atau pola-pola pengasuhan yang berpengaruh ternyata ke tempat kerja misalnya ya, dan lain sebagainya. Karena sebetulnya kita mau menyadari apa yang berdampak di kita, apa yang jadi potensi, dan gimana cara kita menghadapi tantangan di masa dewasa dan juga di pekerjaan kita kalau ada kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Tuh. Nah, oleh karena itu mental health is more than the absence of mental disorder. Mental health itu nggak berkaitan secara langsung dengan gangguan mental. Lebih jauh daripada itu, mental health adalah keseharian kita menjaga kendaraan hidup kita itu punya bensin terus, punya energi terus. Kita bayangin Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya mobil yang bagus gitu ya, katakanlah saya suka dengan Lamborghini. Misalnya saya punya Lamborghini, wah kayaknya tampilannya bagus, eksklusif gitu ya, mahal pula ya, gitu terus keren dan lain sebagainya. Kayaknya wah sangat super spesial. Tapi nggak ada engine-nya nggak bagus, nggak ada energi atau daya untuk menggerakkannya. Akhirnya mau sebagus apapun hidup kita, apa yang kita miliki, kesehatan tubuh kita, kalau kita tidak punya energi atau daya bergerak, maka kemudian akan mandek. Sama kayak mobil bagus yang jalannya dret, dret, dret gitu ya, jalannya pelan-pelan. Itu dia energi hidup, daya hidup bisa dihasilkan dari kondisi kesehatan mental yang baik. Nah, kesehatan mental ini sifatnya juga kontinum dan dinamis, artinya ini sangat bergantung kepada kondisi-kondisi hidup kita. Bapak Ibu pasti pernah ngalamin ya, kalau kita lagi dapat rezeki itu dalam arti bukan hanya finansial, tapi rezeki hidup ya, keluarga habis sakit kemudian sehat, paripurna. Kemudian rezeki finansial atau rezeki-rezeki lain dalam hidup, pasti kondisi mental kita jadi ngerasa lebih baik ya. Wah kita happy, kita ngerasa senang, ngerasa fulfill, ngerasa hidup alive ya, nggak sekedar hidup yang hidup saja, tapi ngerasain energi hidup itu. Nah, kesehatan mental itu sifatnya kontinum dan dinamis, artinya bergerak terus-menerus, nggak stagnan, nggak segitu-segitu aja. Maka kesehatan mental perlu di-charge
Sama kayak handphone kita, baterainya bisa habis. Mau handphone sebagus apapun, keluaran yang terbaru apapun gitu ya, kalau nggak pernah di-charge kemudian nggak ada daya. Nah, daya itu adalah tanggung jawab pribadi kita, bukan tanggung jawab orang lain yang nge-charge kita. Daya itu tanggung jawab pribadi. Setelah daya, Bapak Ibu perhatikan handphone masing-masing. Ada internetnya atau connection. Artinya kita menangkap koneksi, menciptakan koneksi dengan hidup kita. Kita keluar rumah, bekerja, berinteraksi dengan keluarga. Ini adalah connection. Maka baru bisa dibilang handphonenya benar-benar aktif. Nah, oleh karena itu, dua hal yang akan kita upayakan hari ini adalah menjaga kesehatan mental diri atau energi kita dalam bekerja. Yang kedua, menciptakan connection itu sendiri dengan lingkungan kerja sehingga bisa saling berbagi energi atau berbagi daya. Kita bahas dulu yang namanya kontinum atau dinamis ini apa. Nah, kesehatan mental itu sifatnya adalah spektrum, artinya nggak stagnan, nggak tetap di satu hal. Pada masa-masa akhir tahun, kita bisa mengalami kondisi-kondisi kesehatan mental yang gonjang-ganjing gitu ya. Nah, tadinya di kondisi normal, kemudian bergerak ke arah sedikit ke arah illness misalnya di sini. Mulai sering sakit kepala, mulai sering mimpi buruk gitu ya, mulai dikejar-kejar dan lain sebagainya. Kita bisa ada di kondisi ini. Saya jelaskan dulu hal ini ya Bapak Ibu. Jadi kondisi kesehatan mental kita itu seumpama dengan kesehatan fisik. Kesehatan fisik adalah illness ini sakit, normal adalah sehat, thrive adalah bugar. Nah, seringkali orang itu tujuan hidupnya adalah ya saya sehat aja lah, yang penting bisa melakukan aktivitas. Oh, itu belum maksimal, belum paripurna. Yang baik adalah menjaga hidup kita atau fisik kita menjadi bugar. Orang yang sering olahraga ketika kelelahan, tubuhnya nggak akan secapek biasanya. Nah, ini dalam kondisi bugar. Itu. Nah, sedangkan illness adalah kondisi sakit ya di kesehatan fisik. Kalau kesehatan mental kaitannya adalah illness ini gangguan mental yang sifatnya lebih berat. Kalau di tempat kerja depresi, burnout, nggak bisa ngapa-ngapain, bangun pagi aja udah berat banget rasanya pergi ke kantor. Kemudian anxiety-nya atau kecemasannya terus-menerus bergulung. Ada satu informasi sederhana, kecemasannya langsung bergulung dengan berlarut-larut. Nah, ini sudah mengarah ke arah illness atau gangguan-gangguan kesehatan mental yang sifatnya lebih berat dan butuh penanganan khusus atau lebih intens. Nah, sedangkan di normal adalah kondisi ketika kita biasa-biasa saja, kesehatan mentalnya baik-baik saja, tapi adalah masalah sehari-hari ya, tantangan-tantangan hidup di keseharian. Contoh, misalnya sekarang lagi mau akhir tahun, kondisinya normal-normal aja, tapi mulai deh banyak pusing-pusing, banyak stres-stres, banyak deadline gitu ya, banyak program kerja yang harus ditinjau lebih lanjut gitu ya, dan dilihat lagi ketercapaiannya. Nah, bisa saja orang yang normal kemudian mengalami gangguan-gangguan masalah kesehatan mental di keseharian. Gitu. Dan satu lagi adalah thrive, kondisi seseorang bisa produktif, terus-menerus, bahagia, meregulasi perasaannya atau emosinya dengan baik, orang lain merasakan energinya dengan baik. Kita mungkin bisa lihat ya, beberapa rekan kerja kita atau anggota keluarga yang kalau kita lihat, ya ampun dia masalah hidupnya banyak banget, tapi orangnya senyum-senyum aja ya. Orangnya tenang banget, sabar banget, kalem banget gitu ya, meskipun kayaknya tanggung jawabnya atau masalahnya lebih banyak dari kita. Besar kemungkinan mereka ada di tahap thrive, yaitu mereka mumpuni dalam regulasi atau mengelola diri sehingga energinya bisa tetap stabil dan orang lain merasakan energi yang sama dari orang tersebut. Nah, kemudian, ini rentang kesehatan mental. Nanti kita lihat juga bagaimana ini berpengaruh terhadap kinerja kita juga dan produktivitas kerja kita. Saya akan bahas dari yang sehat dulu. Sehat adalah mentalnya relatif stabil, hampir tidak ada masalah.
dan bisa menghadapi masalah dengan efektif, optimal berfungsi sehari-hari, artinya pekerjaan lancar, deadline tidak terbengkalai, keluarga terjaga dengan baik, kesehatan mental diri aman. Nah, ini kondisi sehat. Kemudian share screen-nya berhenti, Mbak. Oh, share screen-nya berhenti? Iya. Oke, sebentar. Ini muncul? Oke, saya coba lagi ya. Oh, ini di saya pengaturan share-nya nonaktif. Apa boleh dibantu, panitia? Tanda share screen di tempat saya tidak bisa diklik. Oh iya, sebentar Mbak. Tadi berhentinya baru di yang tadi ya, atau ada Ya. di... Oh iya, baik. Yang barusan Mbak. Sebentar ya. Mungkin dilanjut terlebih dahulu Mbak Amel, nanti kita bantu. Iya, baik. Oke, saya akan sambil lanjut ya Bapak Ibu. Sebentar, oke. Jadi kondisi sehat adalah mental stabil, hampir nggak ada masalah, bisa ngadepin masalah, optimal berfungsi sehari-hari. Sedangkan kalau yang normal tapi sedang bermasalah, mentalnya sedikit kurang stabil, ada masalah-masalah dalam keseharian gitu ya, kurang efektif dalam menghadapi masalah, tapi pekerjaannya masih bisa kerja, masih bisa berangkat kerja, masih selesai pekerjaannya, namun emang kurang optimal dan kurang efektif. Misalnya adalah kayak, oh bikin presentasi harusnya bisa 1/2 jam, ini hampir 2 jam gitu. Atau oh ngerjain sesuatu itu bisa selesai dalam 3 jam, ini selesainya seharian atau 5 jam. Nah ini ada di kondisi normal tapi bermasalah. Itu, oh ya ini sudah bisa lagi, terima kasih. Saya share screen lagi. Oke, ini sudah muncul? Sudah Mbak. Sudah ya. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Nah, ya jadi yang di tengah adalah kurang efektif menghadapi masalah sehari-hari. Kadang-kadang eling, kadang-kadang stres gitu ya. Kadang-kadang waras, kadang-kadang gonjang-ganjing. Nah, ini di tengah. Satu lagi adalah di gangguan mental tidak stabil, secara signifikan stresnya itu mengganggu diri, nggak mampu menghadapi masalah sehari-hari, fungsi sehari-hari terhambat, sulit untuk bekerja, tidak konsen terus-menerus, mengabaikan anggota keluarga atau pekerjaan, disconnect dengan rekan kerja, tidak respon-respon chat, dan lain sebagainya. Ya, nah oleh karena itu bicara tentang spektrum kesehatan mental, artinya kita mau menjaga kesehatan mental kita agar tidak mudah bergeser ke arah illness, maupun meskipun tantangan-tantangannya datang gitu ya, kita tetap menjaga di titik normal, di titik tengah. Nah emang possible Mbak Amel, possible dong. Caranya adalah menjaga tips-tips yang berikut ini akan saya informasikan, menjaga kesehatan mental kita tetap di tengah. Meskipun ada badai, meskipun ada gonjang-ganjing kehidupan, paling tidak bergerak kita nggak sampai ekstrim ke arah illness. Kita jaga deh at least di tengah-tengah normal ini. Mbak, gimana kalau pada saat ini saya sedang mengalami gangguan mental yang berat gitu ya. Tenang saja, gangguan mental yang berat juga punya versi normalnya sendiri. Artinya coba tetap bertahan dengan beberapa saran yang hari ini akan dibahas supaya mencapai titik normalnya masing-masing juga. Sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ya. Nah, barangkali Bapak Ibu juga dan rekan-rekan pernah nonton film ini ya. It's Okay Not to Be Okay. Ini salah satu film juga yang membahas tentang kesehatan mental. Saya agak setuju tapi juga kurang setuju dengan judul film ini. Menurut saya, it's okay not to be okay, but it's not okay to be not okay almost all the time. Ya nggak apa-apa sih not to be okay sesekali, tapi kalau all the time, hampir setiap hari kita not
oke, artinya ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Artinya ada fungsi hidup kita yang nggak berjalan. Artinya ada kapasitas kita yang kurang dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup kita. Nah, if you are feeling not okay, manage your stress. Stres ini adalah kemampuan dasar pertama kali yang utama untuk membantu kita menghadapi stres harian. Karena kalau kita kembali ke definisi kesehatan mental ya, artinya adalah mampu menghadapi tantangan harian. Tantangan harian artinya stres sehari-hari. Tuntutan sehari-hari artinya stres sehari-hari yang kita hadapi. Kalau kita berhasil manage stres kita dengan hebat, dengan baik, dengan optimal, artinya paling tidak fungsi sehari-hari kita nggak akan terganggu. Paling tidak gangguan kesehatan mental akan kita alami kalau stresnya besar aja. Tuntutannya gede, tiba-tiba, mendadak, nggak terprediksi. Baru kita mengalami pergeseran kondisi kesehatan mental. Tapi sehari-harinya relatif terjaga. Nah, hal yang terjaga di keseharian akan membantu kita punya energi lebih menghadapi tuntutan atau masalah yang lebih besar. Nah, ini dia kenapa dasar kesehatan mental atau mengelola stres itu jadi penting. Kita kayak lagi ngelola energi keseharian. Contoh Bapak Ibu mungkin ada yang sudah berkeluarga dan punya anak ya. Kalau anak kita punya rutinitas, artinya kita menghilangkan satu aspek stres dalam hidup kita. Yaitu tiap pagi, ayo hari ini pakai baju apa, ayo hari ini bukunya apa saja, ayo makannya hari ini apa saja. Nah, ini mengurangi satu aspek stres di dalam hidup kita. Rutinitas yang baik dalam mengelola stres akan menghilangkan satu aspek stres kita di dalam keseharian. Maka itu saya suka melihat nih orang-orang tertentu bajunya itu-itu aja. Putih, hitam, abu-abu, putih, hitam gitu ya. Nggak punya pilihan lain. Hey, dia menghilangkan satu aspek stres dia di pagi hari. Mau baju apa ya hari ini? Matching nggak ya nih? Biasanya nih perempuan atau ibu-ibu ya termasuk saya. Matching nggak ya nih? Oh warna apa ya? Dan lain sebagainya. Itu menghilangkan satu aspek. Gitu. Jadi kita akan awali dulu dengan manage stres yang tepat untuk menghilangkan mitos-mitos yang selama ini beredar tentang stres. Yang kedua adalah if you are feeling not okay too often, kalau Bapak Ibu mengalami perasaan yang nggak oke hampir setiap hari dan sering banget, please reach out somebody that can help. Artinya kapasitas dirinya sudah tidak memadai menghadapi masalahnya. Artinya kita perlu legowo, perlu rendah hati untuk mencari seseorang yang bisa membantu kita meningkatkan kapasitas kita untuk lebih baik dalam menghadapi masalah. Maka dari itu kehadiran misalnya psikolog, mentor, figur spiritual sebenarnya kebanyakan meningkatkan kapasitas diri kita. Gitu. Atau Bapak Ibu juga punya ya mentor-mentor atau atasan atau seseorang expert di tempat kerja yang bisa kita tanya itu ya, mereka meningkatkan kapasitas diri kita. Itu juga bantuan yang dibutuhkan di dunia kerja dalam meningkatkan produktivitas kita. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang intentional stress management. Ini merupakan topik yang menarik. Kenapa? Tidak ada masalah hidup yang kemungkinan selesai kalau kesadaran hidup kita di situ-situ saja. Kemungkinan besar masalah kesehatan mental kita alami terus-menerus ketika kesadaran hidup kita di situ-situ aja. Artinya kita tidak bertumbuh, tidak sadar lebih, tidak eling lebih untuk mengatasinya. Ya ini mohon maaf ada yang bocor lagi Bapak Ibu suaranya. Boleh dibantu mute. Terima kasih. Nah, kita bisa lihat nih berapa tingkat stres kita di 1 bulan ini kira-kira ya. Dari yang happy sampai yang meningkat. Mungkin di akhir tahun agak-agak tengah ke arah merah kali ya Bapak Ibu ya. Lagi ras suasananya ya. Bahkan ikut webinar agak sambil aduh gimana nih pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana cara mengelolanya. Kita pertama lihat dulu apa yang biasanya membuat kita stres. Yang berpola dan muncul terus-menerus.
Karena stres itu sendiri adalah respon fisiologis, artinya respon tubuh. Kita bisa lihat respon tubuhnya. Bapak Ibu kalau explore lebih lanjut, ada yang namanya body intelligence ya Bapak Ibu. Ternyata tubuh kita itu punya sinyal-sinyal khusus sendiri untuk memproteksi atau melindungi diri kita. Makanya kalau ada virus kita pilek. Pilek itu sering disangka sebagai penyakit gitu ya. Padahal dia mekanisme pertahanan tubuh kita untuk melindungi dari virus. Gitu. Atau demam, ketika kita terserang demam ya, tubuh kita sedang battle untuk menghalau bakteri, virus, dan lain sebagainya. Jadi tubuh kita punya body intelligence untuk mengatasi atau melindungi diri kita. Salah satunya dia akan ngobrol sama kita melalui respon fisiologis atau respon tubuh. Oh, kalau mau ketemu atasan nih mules-mules terus. Oh, kalau mau akhir bulan nih sakit kepala, migrain nggak selesai-selesai. Oh, kalau minggu malam nih rasanya masuk angin terus karena besok Senin gitu ya. Ini adalah respon fisiologis. Artinya tubuh kita lagi ngobrol sama kita, hey saya merasa terancam dengan sesuatu. Hey, kapasitas diri kita kayaknya tidak sebesar itu untuk mengatasi masalah yang ini. Gimana dong? Dia lagi bertanya-tanya sama kita. Nah, kedua adalah respon psikologis, respon mental, pikiran, perasaan, perilaku kita terhadap kejadian sehari-hari yang berasal dari dalam maupun luar diri. Kejadian yang berasal dari dalam diri misalnya adalah masalahnya kecil kita ganda-gandain. Itu kejadiannya dari dalam diri. Tapi kalau luar diri adalah tanggung jawab pekerjaan, tuntutan pekerjaan itu dari luar diri kita. Nah, maka stres adalah penanda pertama atau notifikasi pertama kalau keadaan kita, kesehatan mental kita sedang tidak seimbang. Nah, ini kaitannya sama yang tadi, arti kesehatan mental. Stres ini gejala atau respon dari tubuh dan psikologis akan muncul seiring dengan banyaknya tubuh kita, pikiran. Suaranya kemut, tidak terdengar. Tes sekarang sudah? Terima kasih. Sudah. Kembali mute, maaf. Ke-mute lagi, Mbak. Ini mungkin ya, saya ikut ke mute. Karena saya nggak klik mute-nya. Udah ya? Sudah. Oke, saya coba lagi ya. Ini sudah? Sekarang suaranya sudah masuk? Sudah, Mbak. Oh, udah. Oh ya, terima kasih. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa hal-hal tadi gitu ya, penanda pertama adalah fisiologis sama psikologis kita terhadap kejadian sehari-hari. Ada perubahan, ada situasi yang mengancam dan nggak terkontrol. Kalau tiga hal ini ada, maka kesehatan mental kita kemungkinan akan terganggu. Maka di tempat kerja, first thing first kita lihat, mana ya perubahan yang nggak menyenangkan saya. Mana ya situasi yang mengancam atau pada saat ini situasi itu lebih daripada kapasitas saya. Oh misalnya saya punya rekan kerja yang kalau bekerja itu rekan kerja saya ada nadanya tinggi terus. Sedangkan saya itu sensitif terhadap nada yang tinggi terus. Nada tinggi saya persepsikan sebagai ancaman. Udah selesai belum? Gitu ya. Mana ininya gitu. Kok belum dikasih? Wah, hal itu saya persepsikan sebagai ancaman. Akhirnya saya bisa lihat di dalam tempat kerja saya, oh hal-hal yang mungkin mengganggu kesehatan mental saya di tempat kerja dari tiga aspek ini apa ya? Oh, ketika perubahan itu di luar kewenangan saya. Atau ketika perubahannya harus lintas divisi atau lintas departemen dan saya harus koordinasi berkali-kali dengan banyak orang. Atau situasi yang mengancam, saya lihat rekan sekerja saya nggak kooperatif. Atau kemudian ada pola-pola kerja atau cara kerja tertentu yang berbeda dengan saya. Itu saya persepsikan sebagai hal yang mengancam.
Oh, kalau ibu itu tuh harus deadline-nya tuh 2 hari sebelumnya harus selesai. Sedangkan saya deadlineer banget misalnya ya. Oh, ini mengancam diri saya. Atau misalnya adalah ada rekan kerja yang rapi sekali, sedangkan saya orangnya nggak rapi, tapi saya orangnya lebih konsep atau hal-hal abstrak, perencanaan itu bagus, tapi nuanginnya nggak rapi. Nah, ini dipersepsikan sebagai ancaman. Kita perlu mengumpulkan perubahan apa yang nggak nyaman buat diri kita ya di tempat kerja. Kemudian ancaman apa ya yang mengancam psikologis saya di tempat kerja. Ancaman tuh bisa berupa pekerjaan atau berupa orang-orang gitu ya. Ancaman yang nggak harus yang bentuknya verbal langsung, tapi hal-hal yang di luar dari kapasitas kita itu pasti terasa mengancam untuk psikologis kita. Itu. Kemudian ketiga, hal-hal yang nggak terkontrol. Oh, tiba-tiba ada perubahan tertentu atau tiba-tiba kita diberikan pekerjaan tertentu yang di luar dari kapasitas kita, atau kita diminta bekerja sama dengan figur-figur tertentu yang rasanya gapnya jauh banget sama kita dan lain sebagainya. Jadi kita perlu lihat hal-hal ini. Karena besar kemungkinan di faktor-faktor ini akan memicu tingkat stres kita dan kesehatan mental kita lebih tinggi. Kalau kita tahu faktornya, paling tidak kemudian kita bisa berpikir, oh kalau saya, ini kejadian nyata, saya sensitif dengan nada tinggi. Itu ya kenapa? Karena anggota keluarga saya nadanya tinggi semua. Jadi kalau nadanya tinggi buat saya, aduh, kok kayaknya serba didesak atau serba dituntut ya gitu. Awalnya saya merasa begitu. Waktu di tempat kerja ketika ada nada tinggi, kok saya kerasa nggak suka ya atau saya terasa terganggu. Maka kemudian saya lihat polanya. Oh, yang saya nggak suka ternyata bukan Bapak A, bukan Ibu B, tapi nadanya. Ketika nadanya diubah, stres saya menurun. Nah, akhir yang saya lakukan adalah pencegahan-pencegahan tadi. Kemudian berdiskusi, Ibu, nanti kalau misalkan ngobrol saya agak mohon maaf kalau saya agak sensitif terhadap nada tinggi. Atau misalkan yang kedua, sayanya meregulasi diri supaya tidak terlalu sensitif terhadap hal tersebut. Itu membantu saya untuk punya kesehatan mental yang lebih baik. Tuh, jadi ini harus dikenali dulu apa saja sih yang membuat saya stres dan terutama lihat dari respon tubuh dan respon psikologisnya. Tuh ya, stres akan membesar mengecil sesuai dengan kapasitas kita. Tubuh kita akan kasih respon kalau kita stres sesuai dengan sudut pandang kita. Kalau kita percaya diri sama kapasitas kita, biasanya stresnya nggak akan tinggi. Atau kalau kita stresnya tinggi, stresnya produktif. Artinya yuk selesain lagi, stres sih tapi semangat gitu ya. Nah ini tergantung dengan sudut pandang kita terhadap stresnya. Itu. Nah, ketika kita stres gitu ya, secara neuroscience, kita secara konstan mencari ancaman. Jadi ternyata ada bagian otak kita, itu ya namanya default mode network, itu kalau kita lagi stres dia malah nyari ancaman, bukan kenyamanan. Loh kenapa? Karena dia bersiap-siap takut ada ancaman lain. Dia mau kasih tahu kita ancamannya sebanyak mungkin supaya kita siap-siap. Maka bahayanya ini di tempat kerja adalah kalau kita tidak mengelola stres dengan baik, maka pikiran kita atau otak kita sudah keburu masuk ke yang namanya mode default network. Kalau sudah masuk ke dalam mode default network, artinya dia kerjanya akan langsung scanning terus-menerus tentang potensi bahaya. Maka kemungkinan besar overthinkingnya akan tinggi. Stresnya akan jauh lebih tinggi. Nah, cara kerja otaknya memang demikian, itu mekanisme biologis. Maka kenapa kita terus-menerus tiap hari kalau bisa jaga kesehatan mental dan gak stresnya tinggi? Karena kalau udah masuk ke mode itu, maka mode itu akan terus bergulung. Memacu kita menangkap ancaman lebih banyak, membuat kita makin gak berdaya, membuat kita semakin overthinking dan merasa cemas. Tuh, sedangkan dalam kondisi stres kita juga menghasilkan energi. Energinya bisa dipakai buat mikir, buat produktif, energinya bisa shutdown. Artinya kita jadi mager gitu ya, mau rebahan, mau tiduran, nggak semangat. Bukan artinya ini nggak punya energi di tempat kerja, tapi energinya itu terkuras di mental. Karena kapasitasnya kurang dalam menghadapi masalah, dia pikirkan terus, duh gimana ya,
Mikirin gimana ya tanpa ketemu solusi, ini menghasilkan energi mental yang tinggi. Ketika energi mental yang tinggi, maka tubuh lelah, maka jadi capek. Kayaknya belum ngapa-ngapain kok udah capek ya, gitu ya. Jangan-jangan pikirannya terus-menerus berpikir, tapi belum mendapatkan solusi atau belum punya kapasitas diri yang mumpuni. Gitu. Nah, jadi berjaga-jaga dalam kondisi stres, energi kita harus diarahkan kepada hal-hal yang on point sesuai tujuan kita. Kalau meleset, dipakainya buat bergumul tanpa cari solusi, nanti dia akan masuk ke mode default network. Itu. Nah, ini hack-hacknya ya. Kemudian nih selanjutnya dalam kondisi stres yang berlebihan, otak logis kita itu kerjanya nggak optimal, maka kita akan sulit konsen, nggak bisa mikir, ngambil keputusan salah terus, lupa-lupa, kemudian sensitif gitu ya, berantakan dikit kesel, dicolek dikit kesel gitu ya, karena stresnya berlebihan. Jangan salahkan pemikiran kita dan otak kita karena dia sebenarnya lagi cari waktu istirahat. Dalam kondisi stres yang berlebihan, kenapa otak logisnya nggak bisa kepake? Karena dia cari cara untuk istirahat. Tubuh kita, body intelligence kita tahu bahwa kita sedang dipacu berlebihan, maka dia kemudian mematikan otak logis kita. Nah, kita tahu tanda-tandanya kalau kita mulai nggak konsen, otak logisnya mulai nggak bisa kepake, ini tandanya istirahat sebentar. Ini tandanya notifikasi tubuh, ayo relax dikit, aku nggak mau mikir kalau kamu nggak relax dulu, energi kita nggak cukup, kapasitas nggak cukup, nanti kalau kapasitasnya nggak cukup, berantakan semuanya. Jadi message dia itu. Kemudian otak logis bekerja paling optimal saat emosi kita dalam keadaan seimbang. Maka pengelolaan stres dan manajemen emosi jadi penting. Maka istirahat itu sebenarnya adalah bagian dari produktivitas. Banyak pekerja, karyawan, pegawai yang ngerasa istirahat itu ngerepotin. Nanti kerjaan nggak selesai. Wah, kita harus sama-sama ubah pandangan ini. Istirahat adalah bagian dari produktivitas. Kenapa? Badan kita bukan robot, mental kita bukan robot. Jiwa kita bukan robot, dia perlu istirahat. Istirahat membantu emosi kita seimbang, membantu tubuh kita menggain energi lagi, membantu dia produktif di keesokan harinya. Tuh. Nah, ini beberapa reaksi stres ya, saya nanti akan tunjukkan, Bapak Ibu coba lihat kalau di tempat kerja paling muncul di bagian yang mana. Ya pikiran kah, perasaan, fisik atau perilaku. Saya paling sering muncul adalah fisik. Saya kalau lagi stres bahunya tegang, kemudian asam lambung naik tanpa saya tahu kalau saya lagi stres. Itu adalah notifikasi tubuh yang kasih tanda bahwa saya stres tanpa pikiran sadar saya tahu. Manusia itu kan terdiri dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Biasanya emosi, imajinasi, pengalaman-pengalaman gak menyenangkan, stres itu kesimpannya di bawah sadar. Maka cara bawah sadar ngobrol ke pikiran sadar kita adalah lewat tubuh. Dia kasih sakit-sakit tertentu deh, dia kasih perasaan gak nyaman, dia kasih mumet deh, karena dia mau ngobrol sama kita. Ada sesuatu yang berat nih, kayaknya kamu harus cari orang lain deh buat bantuin, ini terlalu besar. Nah, cara komunikasinya begitu. Jadi gejala-gejala yang tadi, pikiran, perasaan, perilaku, kemudian tubuh, gejala-gejala stres itu adalah pesan dari pikiran bawah sadar bahwa ada hal yang membuat diri kita nggak nyaman. Ada tujuan dan fitrah hidup kita yang lagi terganggu. Maka pikiran bawah sadar itu sebenarnya adalah memberikan pesan untuk melakukan trauma resolution atau ngasih tahu ada yang nggak oke nih. Tapi dia bukan problem solver. Dengan mengetahui hal ini research based Bapak Ibu, artinya dengan mengetahui hal ini kita jadi yakin bahwa kenapa sih kita harus cari mentor, expert, ke psikolog gitu ya, karena pikiran bawah sadar itu cuman bisa ngasih pesan atau notifikasi mana yang gak nyaman. Tapi bukan problem solver. Problem solvernya adalah diri kita sendiri dan orang lain yang kita percaya untuk membantu kita meningkatkan kapasitas diri.
Tuh. Nah, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Ini saya suka banget tokoh psikologi besar ya, namanya Carl Jung. Jung pernah bilang bahwa sebelum kita buat gitu ya hal yang nggak kita sadari menjadi kita sadari, maka seringkali kita bilang itu takdir. Ya kebetulan lah, ya emang gitu seharusnya lah, ya nasib saya lah kayak gitulah gitu. Padahal sebenarnya kita belum menyadari saja pola-pola yang ada di bawah sadar kita yang sebetulnya perlu dibantu. Yang ternyata rembes deh ke pekerjaan kita. Nah ini notifikasinya kebanyakan ya, ini Bapak Ibu screenshot saja, pikirannya biasanya sulit, ngambil keputusan pesimis terus gitu ya, kecemasan yang meningkat, perasaannya mood swing di kantor, mudah marah, sulit santai, merasa terbebani, merasa nggak bahagia, kemudian fisiknya sakit-sakit yang tidak ada penjelasan medis. Itu tekanan darah meningkat dan lain sebagainya dan perilaku-perilakunya menarik diri dan lain sebagainya. Nah, mari gimana caranya ya menjaga kesehatan mental kita? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama adalah orang sering bilang, Mbak, menjaga kesehatan mental itu tuh artinya kita punya daya tahan terhadap masalah dan tantangan. Betul dan nggak tepat sih juga gitu ya. Artinya jaga kesehatan mental itu bukan hanya painful saja, artinya yuk kita harus jaga, kita harus bertahan gitu. Tapi kita juga harus mencapai fitrah hidup kita. Bukan cuman biar hidup kita nggak makin menderita, tapi membantu diri kita lebih bahagia. Sama kayak olahraga ya, kalau kita mau diet gitu ya, olahraga itu harusnya bukan sesuatu yang menyakiti diri kita. Duh, capek banget nih harus olahraga setengah mati, tapi olahraga harus jadi kegiatan yang kita cintai, karena itu membantu kita mencapai tujuan hidup dan fitrah hidup kita juga, membantu kita produktif dengan lebih baik. Jadi mencintai proses. Nah, dengan mengetahui hal itu artinya kita bisa melihat resiliensi atau daya tahan dalam tubuh seharusnya, dalam mental ya, daya tahan dalam mental seharusnya bukan hal yang struggle kita usahakan. Aduh Mbak, iya nih saya mau meditasi, tapi waktunya nggak cukup, mau istirahat tapi susah gitu. Harusnya bukan hal yang kita keluhkan, tapi hal yang kita perjuangkan. Saya memutuskan mencintai waktu istirahat saya karena saya mencintai diri saya yang produktif. Saya menghargai tujuan hidup saya dan fitrah hidup saya. Oleh karena itu saya mencintai diri saya saat diri saya butuh istirahat. Nah, diri saya butuh rileks sebentar. Saya mau kasih hak diri saya untuk istirahat. Saya mau kasih hak tubuh saya untuk istirahat. Karena tubuh saya membantu saya sekian puluh tahun untuk produktif. Nah, dengan berpandangan seperti itu, maka pandangan kita terhadap resiliensi jadi berubah. Oh, daya tahan kita adalah kontrak upaya. Upaya yang kita lakukan terus-menerus untuk punya daya tahan. Upaya yang kita lakukan terus-menerus untuk punya daya tahan bukan saja mencari hasilnya, tapi mempertahankan usahanya selama mungkin. Banyak orang ngomongin tentang mental health ya, wah saya healing ke Bali, tapi kalau udah ke Bali, udah relax, balik lagi sama-sama lagi ke Jakarta gitu ya, atau ke kota asalnya sama-sama lagi. Nah, saya punya pandangan berbeda, yaitu kesehatan mental bukan hasil, tapi usaha terus-menerus. Artinya kalau kita kemudian memilih healing ke Bali, ke Raja Ampat gitu ya, ke tempat-tempat yang kita suka, artinya kesehatan mental dan kesejahteraan ketika di sana harus kita upayakan juga ketika kita hidup di keseharian. Tuh, jadi mulai lihat dari upaya dan proses bukan hasil akhirnya. Nah, gimana cara menciptakan daya tahan mental kita ya dalam pekerjaan dan hidup kita? Ini rumusannya R sama dengan FP lebih besar daripada FR. Faktor pendukungnya harus ekstra lebih banyak daripada faktor resiko. Kalau resikonya lagi gede, contoh akhir tahun, resikonya lagi tinggi ya, lagi dikejar-kejar deadline, maka siapin
menjelang bulan Agustus, September, faktor pendukungnya harus ditingkatkan. Saya menjelang akhir tahun sama awal tahun, faktor pendukung saya paling banyak. Kenapa? Saya udah tahu nih, ini waktu-waktu bakal capek banget. Nggak mungkin saya bilang, jangan tuntut saya dong, gitu ya di akhir tahun. Wah, nggak bisa. Memang seasonnya, memang musimnya kayak gitu. Musimnya memang demikian. Oleh karena itu faktor pendukungnya harus diperbanyak. Nah, dengan memperbanyak faktor pendukung, sebenarnya kita mengecilkan faktor resiko. Bukan kemudian meminta faktor resikonya dikecilin. Nah, kalau faktor resikonya bisa kecil ya, alhamdulillah, puji syukur gitu ya, puji Tuhan, senang rasanya gitu ya, kalau faktor resiko bisa kecil. Tapi kalau faktor resikonya tidak mengecil, artinya faktor pendukungnya harus diperbanyak. Gitu. Nah, gimana cara memperbanyak faktor pendukung kita? Nah, kita mau lihat sedikit agak teoritis nih Bapak Ibu, mungkin pernah tahu ya namanya piramida Maslow, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia kalau di dalam pekerjaan ini seperti ini Bapak Ibu, bawahnya ada physiological needs. Kebutuhan makan, tidur itu harus cukup, apalagi menjelang akhir tahun, mesti cukup tuh. Nggak bisa bekerja terus kemudian makannya nanti aja deh. Nggak boleh, itu melanggar fitrah sehat kita. Kita lagi mengkhianati tubuh kita, ayo makan tepat waktu, dia butuh energi. Setelah kebutuhan dasar fisiologis yang paling bawah, basic needs kita, masuk ke yang atas, safety needs. Kita prediksikan apa yang akan dilakukan, kita ciptakan faktor proteksi sebanyak mungkin, kita kendalikan stres kita gitu ya, freedom from fear. Kita punya regulasi, aturan yang jelas, mekanisme pelaporan yang jelas, itu membantu safety needs kita muncul. Ketika kita ngerasa aman di dalam pekerjaan, maka grow needs kita bisa muncul. Kita bisa berelasi, bisa bertumbuh, bisa kemudian mencapai pertumbuhan diri kita di tempat kerja juga. Jadi yang mau saya bilang adalah basic needs ini nggak boleh diganggu gugat. Artinya itu juga bagian dari kesehatan mental kita. Nah, saya mau bahas terutama nomor yang 2, safety needs. Safety needs ini kita bisa ciptakan dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan kerja. Yang namanya safety needs, kalau diri sendiri adalah regulasi emosi, pengelolaan diri. Kalau dari lingkungan kerja adalah kondisi sosial yang bisa memberikan energi. Dari organisasi, instansi, atau perusahaan adalah regulasi, kebijakan, deadline yang bisa menjaga kita tetap aman untuk bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Nah, ketiganya harus dipastikan untuk membuat kita bisa bertumbuh. Gitu. Nah, ini ya daya tahan dan resiliensi ada 3, mampu seimbang, mampu ngelola emosi yang kuat dan sulit, punya rasa aman dan dukungan sosial yang kuat. Nah, caranya gimana? Nah, ini kesehatan mental diri. Nah, tadi saya sedikit bahas ya tentang pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Singkatnya, di dalam diri kita ada 2 dunia. 1 dunia dalam kita, 1 dunia luar kita. Dunia dalam ini adalah pikiran, imajinasi, perasaan, memori, keyakinan, ekspektasi, semuanya yang ada di dalam. Tapi yang di luar adalah peristiwa hidup orang lain yang kita lihat, kejadian, keluarga, teman, rekan kerja, tuntutan pekerjaan itu di luar. Yang bisa kita kendalikan adalah yang ada di dalam atau inner world kita. Outer world bisa beda-beda banget. Kalau bisa dikendalikan, syukurlah. Tapi kadang-kadang kalau nggak bisa dikendaliin, kita perlu ngendalin yang di dalam. Nah, ini dia yang disebut dengan pengelolaan diri. Ekspektasinya turunin sedikit. Perasaannya dikendalikan, memorinya tidak dimunculkan supaya kita nggak tambah sebel. Keyakinannya harus positif gitu ya, ekspektasinya harus jelas, dan lain sebagainya. Nah, yang bisa dilakukan dalam keseharian adalah yang pertama, lakukan daily check-in pada kesehatan mental Bapak Ibu. Kita cek deh energi mental kita keseharian berapa. Ini beberapa caranya ya. Yang pertama adalah secara emosi.
Di sini ada namanya emotional wheel. Kalau Bapak Ibu pernah tahu, cara mengatasi kesehatan mental pertama yang baik adalah mengenali perasaan kita. Kenapa ngenalin perasaan gitu ya? Perasaan ada dua hal yang bekerjanya secara otomatis dalam diri kita, yaitu biologis atau tubuh kita ya, jantung kita kan nggak kita perintah dulu ya, "Hei ayo kerja." Mata kita nggak kita perintah dulu, dia kerja otomatis. Biologis sama perasaan atau emosional itu kerjanya otomatis. Dia akan muncul sesuai dengan respon yang diterima. Nah, karena otomatis itu, emosi atau perasaan dan tubuh adalah hal yang paling jujur yang bisa menggambarkan apa yang terjadi di bawah sadar kita atau di inner world kita. Apa yang kita pikirin, apa yang kita yakini, apa yang jadi ekspektasi kita bisa tercermin dari emosi dan dari tubuh. Kenapa pikiran enggak? Karena di dalam pikiran kita kadang-kadang kita melakukan manipulasi sama pikiran sendiri. Udah tahu pekerjaannya susah gitu ya, kita yuk bisa yuk bisa yuk, padahal asam lambung. Yuk pasti bisa yuk, padahal migrain, nggak selesai-selesai gitu ya. Nah ini artinya pikiran kadang-kadang bisa dimanipulasi. Gitu. Jadi dia bisa semangat, bisa optimis dan bisa pesimis dalam satu waktu. Tapi yang paling jujur adalah emosi atau perasaan dan tubuh. Jadi untuk ngendaliin stres kerja kita sehari-hari, emosi dan tubuh kita harus dijaga duluan. Dan mengenali mereka supaya kita bisa membaca pesan apa sih yang mau disampaikan oleh pikiran bawah sadar kita supaya kita nggak stres lagi. Gitu. Nah, ini caranya. Yang pertama mengenali emosinya. Nah, kalau kita biasanya mengenali emosi dasarnya hanya di tengah gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih lanjut, kita bisa kenali yang titik terluar. Marahnya marah yang gimana nih? Marah yang dihianati, marah yang ngerasa dihakimi, marah yang jealous atau iri hati, marah yang ngamuk, marah yang menghindar, marah yang terganggu atau marah yang kayak gimana? Ketika kita tahu lapis luarnya, kita bisa membantu diri kita dengan efektif. Oh, ternyata aku dengan rekan kerja itu bukan marah yang ngamuk loh. Sebenarnya aku ngerasa dikhianati karena tenggat waktu pekerjaan nggak diselesaikan. Nah, ketika kita tahu, oh aku ngerasa dikhianati, hianatinya yang diselesaikan, bukan tentang kemarahannya aja. Itu akan jauh lebih efektif. Nah, ini beberapa tandanya ya, kalau Bapak Ibu di tempat kerja sering marah-marah, artinya adalah ada seseorang yang merugikan kita, ada yang bertindak nggak adil, aku tidak mencapai ekspektasiku, biasanya otomatis keluarnya marah. Kalau keluarnya sedih terus-menerus dalam hidup, personal life maupun pekerjaan, artinya aku kehilangan sesuatu atau seseorang yang berharga. Bisa kehilangan kebiasaan yang kita suka, bisa kehilangan orang lain, kehilangan kenyamanan, kehilangan familiaritas saat bekerja, kehilangan cara kerja yang biasanya dilakukan, itu biasanya sedih. Lalu senang, pesannya adalah aku mau lakukan ini lebih sering, yuk lakukan lagi. Gitu ya. Takut itu pesannya adalah aku merasa terancam, ada sesuatu yang lebih besar dari kemampuanku. Kelima, emosi dasar yang kelima adalah jijik. Aku terganggu dengan kebersihan atau kelayakan suatu tempat atau seseorang. Ih kotor, ih nggak pantas banget ya dia ngomong kayak gitu, jijik deh. Artinya orang tersebut kita lihat tidak layak mencapai norma hidup tertentu. Itu. Nah kalau kita tahu hal ini, saya contohin kalau saya sehari-hari emosi yang paling sering adalah rasa takut. Kalau takut saya tegang, kemudian mual, artinya ada ancaman yang lebih besar. Kalau saya tahu ada ancaman yang lebih besar, maka saya kemudian ambil kertas, saya tulisin ancaman yang saya lagi rasakan hari ini atau belakangan ini apa aja ya. Oh atasan saya, oh tugas yang ini, oh kalau pekerjaan saya lagi full, anak saya nggak ada yang pegang, oh dan lain sebagainya. Nah ancaman itu baru kita cari solusinya. Selama solusinya belum muncul, otak kita akan terus memunculkan pesan dari perasaan kita sama tubuh kita.
Maka artinya kalau terus-menerus perasaan yang gak enak atau tubuhnya sakit tanpa ada penjelasan medis, artinya ada notifikasi yang gak dibaca-baca nih. Jadi bawah sadar kita lagi frustrasi, ini gimana sih? Saya udah nandain, dia gak baca-baca. Ini kan penting buat kita. Nah, pesannya adalah kayak gitu. Lalu kita bisa cek dengan skala ya. Marah itu punya skalanya dari 1 sampai 10, ngerasa terganggu punya skalanya, happy punya skalanya, ngerasa lonely, kesepian punya skalanya. Nah, kita rasakan, oh hari ini kok aku ngerasanya dari 1 sampai 10, 10 ya. Sangat-sangat marah. Kemarin biasanya di angka 6. Apa yang berbeda ya? Yang tidak saya selesaikan sehingga skalanya naik. Itu. Kemudian notice the body, lihat tanda-tanda dari tubuh nih. Dengan melihat tanda tubuh, kita sedang menciptakan faktor pendukung kita. Oh, saya belakangan sering migrain, sering berdebar, mah terus nih, sensasi panasnya muncul, melilit, dan lain sebagainya. Saya biasanya mencatat kalau ada sensasi tubuh yang berbeda. Oh, saya belakangan kok sakit kepala, ada project apa ya yang berbeda yang bikin saya sakit kepala. Itu akan membantu kita mengenali dan connect sama diri kita. Lalu ada namanya hukum sebab akibat. Nah, ini berkaitan sama ekspektasi Bapak Ibu. Hukum sebab akibat ini bicara ada sebab tertentu mengakibatkan sesuatu. Ada api mengakibatkan asap. Ada asap disebabkan oleh api. Nah, di dalam pikiran kita, kesehatan mental kita bisa terganggu karena kita melawan hukum sebab akibat. Artinya, aduh saya pengen saya bisa sehat mental. Tapi yang dilakukan hanya kerja terus, nggak pernah healing-healing, nggak pernah meditasi, nggak pernah meregulasi emosi. Bagaimana hukum sebab akibat ini bisa bekerja? Atau ketika misalnya adalah saya berharap produktif, saya pacu terus, saya pernah ada di kondisi saya produktif, saya pacu terus diri saya, kemudian saya sering kecapean di weekend. Hari Minggu saya bisa tidur gitu ya, bisa 5 jam, bisa 6 jam tidur karena kelelahan. Saya pernah ada di fase itu. Lalu saya ngomong sama diri saya, duh jangan sakit lah gitu, ini kan harus banyak kerjaan, kita harus produktif. Saya baru sadari gitu ya, setelahnya saya sedang melanggar hukum sebab akibat. Sebabnya, hal yang menjadi penyebabnya adalah saya tidak melakukan istirahat, saya berharap akibatnya adalah saya bisa punya tenaga. Oh, nggak bisa. Ya, kita mesti lihat ada input, proses, dan output. Apa yang kita masukkan ke dalam kesehatan mental kita dan yang kita proses akan memberikan bonus untuk hidup kita. Oleh karena itu, kalau mengejar fitrah hidup yang baik, artinya output hidup yang baik, inputnya ada dulu nggak nih? Prosesnya diatur dulu nggak nih? Sama kayak contohnya ya, saya sering dengar, Mbak saya overthinking gitu. Oke, apa yang dilakukan dalam keseharian? Oh, saya pulang kerja di perjalanan masih mikirin gimana ya tuh tugas ini. Oh, saya malam itu scrolling. Saya menyerap informasi media sosial. Saya masih mikirin gimana ya pekerjaan saya besok. Lalu saya tanya, kalau gitu seharian mikirin project itu berapa jam? Hampir belasan jam. Ada hasilnya nggak? Nggak ada. Oh, ini namanya repetisi atau ruminasi. Muter terus tanpa menemukan solusi. Ketika dia muter terus, maka otak kita akan mikir, oh ada bahaya, gitu ya. Ada bahaya, sehingga bahayanya kemudian menghasilkan keresahan. Ini hukum sebab akibat. Artinya kalau mau punya hidup yang lebih sejahtera, input dan prosesnya harus berjalan juga. Gitu. Nah, ini sambil saya rangkum ya beberapa hal yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu bisa menggunakan pengelolaan stres yang berkesadaran. Artinya kita harus sadar apa yang kita lakukan ini apakah membantu fitrah kita dan kesehatan mental kita atau tidak. Gitu. Caranya lihat dulu sumber-sumber stres kita, gitu ya, tulis sumber stresnya. Kemudian lakukan formulasi ini. Apa yang bikin stres? Kenapa saya stres? Tujuan saya mau ngapain? Cara saya apa?
Kalau di sini ada yang suka stres kemudian check out keranjang toko merah dan toko hijau, toko oranye dan toko hijau di malam hari, kemungkinan ini emotional buying. Kemungkinan ada stres yang dihadapi sehingga berusaha dapat reward yang menyenangkan di malam hari. Nah, kalau lagi mengalami ini, kita tanya dulu, apa ya yang lagi bikin saya stres? Oh, pekerjaan. Kenapa stres? Oh, mau akhir tahun. Tujuan saya terhadap hidup saya sebagai pegawai di akhir tahun apa? Oh, di akhir tahun saya mau tetap kerjaan selesai, tapi saya tetap sejahtera. Maka kita punya dua tujuan. Maka cara-cara yang dilakukan adalah cara-cara yang sesuai dengan dua tujuan itu. Bagaimana saya tetap sejahtera dan bagaimana pekerjaan saya selesai. Maka kalau saya tahu di akhir tahun saya harus bekerja, tapi kemudian tubuh saya kelelahan, saya istirahat enggak? Oh ya harus istirahat, karena tujuannya salah satu adalah tetap sejahtera. Gak bisa dimatikan salah satu. Kalau kita matikan salah satu, maka kita nanti akan kembali lagi gitu ya, merasa nggak sejahtera karena ada satu tujuan hidup kita yang kita langgar juga. Itu. Nah, mari mulai kumpulin apa saja hal-hal yang menjadi penanggulangan. Saya hadapi dengan cara apa? Solusi, kemudian perencanaan, nyelip-nyelipin istirahat kecil-kecil di keseharian. Mencegahnya sebelum ke kantor apa yang bisa dilakukan. Lalu emotion focus coping, cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan emosi positif. Berdoa, beribadah, meditasi, nonton tayangan lucu gitu ya. Dan solution focus coping ini perencanaan kerja yang baik, deadline, kepastian kerja ini ada di sini. Kemudian nggak semua penanganan stres itu membantu, banyak juga yang nggak membantu. Ukurannya apa? Ukurannya adalah tujuan tadi. Kalau dalam diri kita punya tujuan kesejahteraan mental, tapi yang kita pentingkan saja hanya produktivitas yang over akan menghasilkan depression dan burnout yang tinggi. Balik lagi ke keseimbangan hidup. Jadi sebetulnya produktif itu juga perlu energi. Maka tujuannya harus jelas, saya punya dua tujuan. Keluarga saya tetap diperhatikan, saya sejahtera, pekerjaan kantor beres. Ini yang dipegang kuat-kuat di dalam pikiran. Saya di dalam pekerjaan pegang 3 prinsip ini. Apapun yang saya lakukan, saya nggak mau mencoreng tujuan hidup saya yang lain. Nah, akhirnya cara-cara yang dipikirkan oleh pikiran bawah sadar saya juga mencakup 3 hal ini. Gimana ya hari ini supaya tetap produktif tapi batin tenang tapi keluarga tertangani. Nah, jadi harus melakukan pengelolaan stres yang membantu sesuai dengan tujuan. Tuh, nah caranya nih bisa dituliskan gitu ya. Pengelolaan stres sehari-hari apa? Misalkan di sini ada aktivitasnya, pencegahan atau penanggulangan, emosi atau solusi, internal atau eksternal, pakai orang lain atau sendirian gitu ya. Efektif atau enggak, usahanya gede atau kecil. Contoh saya keseharian misalkan berkebun, saya kasih contoh yang lain ya, kalau di kantor kan kita nggak bisa berkebun ya. Misalkan meditasi. Meditasi buat saya itu bisa dilakukan di kantor dan buat saya masuknya adalah pencegahan. Kenapa pencegahan? Saya rutin meditasi di jeda-jeda 3 jam pekerjaan saya. 10 menit saja saya meditasi sebentar. Meditasi duduk, meditasi berdiri, atau meditasi jalan di kantor. Nah, karena saya tahu bahwa itu saya tujukan sebagai pencegahan saya atau energi saya dalam kesehatan mental. Kemudian termasuknya ke dalam emotion focus coping. Artinya, saya melakukan hal tersebut supaya kondisi perasaan saya jadi lebih positif, bisa rileks. Apakah meditasi jalan yang saya lakukan di kantor itu butuh orang lain? Nggak butuh, saya bisa lakukan sendiri atau internal, tanpa bantuan dari orang lain. Buat saya efektif banget. Kenapa? Karena berjalan kaki atau kemudian sambil makan, meditasi makan, minum, itu saya nggak butuh waktu tambahan. Saya ke toilet sambil meditasi jalan bisa. Saya jalan-jalan ke kantin sambil meditasi jalan bisa. Itu ya. Upaya yang dikeluarkan kecil karena nggak ada cost, tidak ada upaya khusus, tidak mengganggu pekerjaan secara signifikan.
Nah, ini bisa Bapak Ibu petakan sehingga kita bisa tahu mana ya yang bisa saya lakukan untuk pencegahan. Mana ya yang kayaknya kok emosi semua, nggak ada solusinya. Gitu. Mana ya yang ternyata kok saya butuh bantuan orang lain terus ya, nggak ada yang saya selesaikan sendiri. Atau ternyata saya menemukan ada yang nggak efektif. Misalkan ini nomor 4 ya. Efektivitasnya hanya 4. Kalau lagi stres malah marah sama rekan kerja. Wah, pelampiasan. Ketika melampiaskan, saya mau meningkatkan emosi positif saya dengan marah-marah ke orang lain. Saya lega sih setelah marah-marah, tapi relasinya rusak. Dan saya cuma mau marah-marah kalau ada orang lain. Kalau marah-marah sendiri nggak mau. Wah, bahaya ya. Nah, artinya angka yang efektivitasnya rendah itu harus saya buang. Ini artinya nggak efektif. Saya harus cari yang di atas 8 dan bisa saya lakukan di tempat kerja. Usahanya harus sekecil mungkin supaya saya nggak terlalu effort banget gitu ya. Kalau misalnya saya hanya bisa ngelola stres kalau makan sushi gitu, wah bahaya. Tiap siang makan sushi di tempat kerja bahaya ya, kantong bisa jebol. Artinya saya mengganggu fitrah saya di area financial well-being. Nah, jadi membantu kita lebih sadar potensi-potensi kita apa saja untuk mengelola stres kita sehari-hari. Itu lalu masukkan deh hal-hal yang sudah kita buat ini ya efektivitasnya tinggi, dimasukin ke keseharian. Mau dilakuinnya kapan, di jam berapa. Sebentar-sebentar lah 5 menit, 10 menit cukup. 15 menit, jeda-jedain dikit, taruh di schedule, jadwalkan. Ingat hukum sebab akibat, tidak ada akibat yang tidak ada sebab. Jadi kita harus menanam sebabnya di dalam keseharian kita, investasikan kesehatan mentalnya. Nah, ini yang biasa saya lakukan juga. Oh, ini bukan ratusan rips, ratusan ribu. Jadi saya lihat, saya punya waktu 1 menit, tapi saya mau kosnya 0. Yang saya lakukan adalah teknik nafas aja. Nafas pelan gitu ya, pernafasan sangat efektif secara research membantu kita lebih tenang dan mengurangi kecemasan kita. Nggak berbayar, bisa dilakukan 1 menit, di tengah-tengah meeting pun bisa dilakukan. Hebat ya. Lalu saya lanjut, misalkan, oh saya punya waktu 5 menit. Kalau saya punya waktu 5 menit, tapi saya punya uang ratusan ribu, saya bisa ngapain biar nggak stres? Oh saya check outin aja tuh keranjang saya yang udah 99 di handphone ya. Hanya 5 menit, keluar ratusan ribu, tapi feel happy misalnya. Bisa kayak gitu. Atau misalnya yang kosnya jutaan, healing-healing, tapi saya punya waktu 1 hari, ya saya PP deh ke Singapura. Stres nih Sabtu ke Singapura, Sabtu pagi pesan tiket gitu ya, berangkat Sabtu malam udah pulang. Ya bisa. Tapi intinya adalah investasi kesehatan mental Bapak Ibu harus petakan dulu, terutama di tempat kerja. Kalau punya semenit, 5 menit, 10 menit, sejam, 2 jam, sehari saya bisa ngapain? Nah ini harus dijadwalkan, harus punya matriksnya. Saya punya nih bank datanya untuk melakukan hal ini. Wah cuma punya sejam lagi. Wah duit lagi nggak ada lagi. Ngapain ya? Meditasi bentar deh. Atau nonton deh tayangan humor deh di Instagram deh. Gitu. Jadi ini jaring-jaring pengaman mental dan protokol yang rutin. Mana saja ini saya jelaskan sedikit sebagai penutup juga ya tipsnya. Berikan jaring pengaman mental kita, yaitu sebelum melakukan aktivitas dan berangkat ke kantor. Pagi saya biasanya ibadah, nyiram tanaman, meditasi sebentar gitu ya. Kemudian dengerin lagu yang menyenangkan. Ini energi mental saya di pagi hari. Atau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang suka masak bikin kadang tuh ya saya lihat ya ada bapak ibu yang bikin, makanan anaknya unik-unik banget gitu ya, sampai kayak boneka-bonekaan, teddy bear, dihias-hias gitu ya. Buat beberapa orang itu merepotkan, buat bapak ibu tertentu itu mindful behavior. Motong pelan-pelan, lihat bentuknya, itu kesenangan loh, itu energi.
ya. Kemudian perjalanan ke dan dari ke kantor. Saya biasanya yang rutin saya lakukan perjalanan ke kantor adalah saya tidak mau berpikir sama sekali dalam perjalanan ke dan dari kantor. Saya anggap itu waktu istirahat saya. Waktu pikiran saya itu untuk berhenti istirahat. No mind at all. Kenapa? Karena saya tahu bahwa 8 jam saya kerja, saya perlu pikiran saya untuk kerja. Maka saya ngasih hak istirahat dia 1 jam, setengah jam pada saat perjalanan. Karena saya tahu juga fitrah saya adalah menjaga kesehatan mental keluarga saya lebih baik. Artinya pas saya pulang, energi saya juga harus bagus. Maka satu-satunya kesempatan nge-charge saya adalah di pekerjaan, di perjalanan. Waktu saya bekerja, itu saya nggak boleh pegang HP, tidak konsumsi media sosial, nggak mau saya. Saya istirahat pol. Kadang saya duduk di kereta, lihat aja gitu ya orang lalu lalang di stasiun. Itu istirahat. Jadi ambil waktu istirahat dulu. Kemudian jalan kaki, lakukan walking meditation. Bapak Ibu banyak sekali, Bapak Ibu boleh googling. Jalan sangat pelan-pelan. Setiap jalan kaki itu sambil bilang, damai, syukur, kasih, berkah. Damai, syukur, kasih, berkah pelan. Terus itu membantu energi mental kita. Lalu meja kerja rapih gitu ya, susun hanya yang peruntukannya untuk kerja. Lalu cari aktivitas di tempat duduk untuk menjaga kesehatan mental, bisa breathing, bisa tepuk-tepuk, ini namanya butterfly hug. Kemudian bisa stretching dengan sering gitu ya, membantu tubuh fisik kita, body kita untuk dapat haknya setelah kita pakai buat kerja. Lalu makan siang biasa juga bisa digunakan sebagai mindful meditation. Makan pelan, nggak boleh buka sosial media, tidak nonton, no mind sama sekali. Nggak boleh ada pikiran. Makan pelan, nikmati makannya gitu ya. Suap pelan-pelan, itu istirahat mental. Lalu senyum. Senyum ini salah satu research yang membantu ketika kita senyum, body kita menangkap sinyal bahwa kita pede dan kita yakin menghadapi situasi itu. Dan kita feel good sama situasi itu meskipun itu tantangan. Jadi banyakin senyum. Senyum itu punya connection ke dalam pikiran kita bahwa kita percaya diri menghadapi tantangan kita. Dengan senyum, coba Bapak Ibu senyum. Senyum lebih tulus. Rasakan perasaan tubuhnya juga beda pasti. Nah, jadi banyakin senyum. Kasih senyum ke rekan-rekan juga ya. Kemudian ritual yang sehat mental, masukkan tadi ya di jadwal ritualnya. Lalu misalkan dari WhatsApp biar sehat mental gimana? Archive yang tidak perlu. Kalau ada perlu dengan orang lain bikin informasi yang jelas dan lengkap supaya orang nggak satu-satu bacanya. Kalau mau ngirim gambar, klik yang once view yang ada tanda 1. Supaya nggak jadi digital junk buat orang lain. Itu membantu sehat mental ya. Nonaktifkan seluruh notifikasi media sosial. Buat saya ini wajib. Distraksi media sosial akan membantu nih kita jadi lihat-lihat. Dan yang terakhir adalah P3K psikologis melalui panca indera kita ya. Mata kita ngelihat hal baik, telinga kita mendengar yang baik, udaranya nyaman gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, saya izin masuk ke terakhir, mungkin 3 menit lagi. Nah, kemudian sosial dengan rekan kerja, kita bisa ngapain? Gunakan 4 magic words. Terima kasih, tolong, maaf, permisi gitu ya kepada orang lain. Karena kata-kata itu juga bisa membantu kecemasan orang lain, kesehatan mental orang lain lebih aman. Ya, menyenangkan. Kemudian jadilah termostat, bukan termometer. Kalau termostat, berikanlah energi positif buat lingkungan. Termostat itu kan kalau di ruangan ya 24 derajat ya, semua satu gedung, satu hotel ya 24. Artinya kita harus jadi orang yang seperti itu, berikan energi yang baik buat orang lain. Bukan orang yang tergantung suhu. Kalau si ini senang saya senang, si itu kesel saya kesel, si ini mumet saya mumet gitu ya. Nanti jadi kemana-mana emosinya. Jadi belajar meregulasi emosi dan nyebarin emosi positif. Lalu setoran, emotional bank sama rekan kerja harus tinggi. Kita menyetor hal-hal baik dan emosi baik kepada rekan kerja gitu ya. Dan kemudian memastikan tarikannya juga nggak banyak.
Gitu. Hati-hati juga jangan sampai kita sering narik dari orang lain tapi kita lupa nyetor hal-hal baik, emosi positif, kesehatan mental yang baik kepada orang lain. Tuh. Nah, ciptakan baterai koneksi juga nih Bapak Ibu. Mungkin pernah dengar ya 5 love language. Buat saya adalah baterai koneksi. Tiap orang punya baterai kesehatan mental atau baterai koneksi. Baterai ini harus diisi tiap hari. Sama kayak handphone, baterai itu bisa bocor, harus diisi tiap hari. Penyimpanan perilaku di tempat kerja, di hidup kita adalah indikasi baterainya udah kritis atau minimal. Baterai itu bisa dicas sampai fully charge dan tiap orang memiliki cara unik untuk diisi baterai kasih atau baterai koneksinya. Nah, tiap orang tuh bentuk casnya beda-beda nih. Jadi kita harus ngecas juga rekan kerja kita harus ngecas juga. Bicaralah yang baik, bantulah mereka, tawarkan bantuan, dan lain sebagainya. Tuh ya, nah ini caranya ya, memberi jajanin. Misalkan ada kopi nih diskon, ya udah jajanin atau sapa mereka, ada kontak tos dan lain sebagainya, ucapkan terima kasih, quality time, makan siang ngobrol bareng, puji usaha-usaha rekan kerja juga. Gitu. Jadi itu aja Bapak Ibu yang mau saya sampaikan pagi hari ini, dan yang terpenting adalah ciptakan connection sama diri sendiri dan orang lain sebaik mungkin, minimalisir correction terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Itu aja, saya izin kembalikan lagi kepada Mbak Astrid mungkin. Terima kasih Mbak Astrid, silakan. Sama-sama Mbak Ana. Terima kasih atas materinya. Sedikit recap ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu merupakan hal yang kita usahakan sehari-hari gitu ya Mbak Amel ya. Supaya kita bisa menghadapi tantangan sehari-hari dan juga bisa memanage stres begitu. Nah, kesehatan mentalnya juga sifatnya dinamis dan kontinu begitu. Jadi tadi itu ada kayak bagaimana kita bisa kuat atau resilience gitu dalam menghadapi tantangan hidup dengan cara kita harus membesarkan faktor pendukung yang ada di dalam diri kita gitu. Salah satunya kayak faktor pendukung itu ada penanggulangan, pencegahan gitu. Jadi ketika kita kerja misalnya 3 jam sekali kita jalan kaki gitu sambil refreshing, atau ketika kita makan siang kita mengurangi melihat media sosial, kita nikmatin makan siang dengan baik, kemudian ketika perjalanan kantor kita nikmati jalanan kayak gitu ya Mbak Amel ya. Jadi supaya kita bisa mengurangi kita bisa bukan mengurangi ya, lebih ke save energi untuk pekerjaan kita, untuk yang hal-hal yang lebih penting begitu ya Mbak Amel. Oke, baik. Ya, begitu Bapak Ibu. Apakah ada yang langsung bertanya nih? Ada yang ingin bertanya langsung ke Mbak Amel? Bisa raise hand atau langsung saja? Oh iya, Pak Heru, silakan Pak Heru. Bukan ya? Muhammad Abdul. Ya, silakan Bapak. Ya, halo. Iya, silakan. Bu, ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Astrid dan Bu Amel. Tadi kan dijelaskan tentang waktu produktif gitunya Bu nya. Yang saya ingin tanyakan, yang dimaksud waktu produktif itu apa ya? Apakah waktu produktif itu ketika badan kita itu selalu gerak gitu, jadi itu produktif, atau seperti apa gitu? Kemudian proporsi kan, jadi satu hari itu kita punya rentang waktu ya yang sama gitu, 24 jam, tapi mungkin antara satu orang dengan orang lain pemanfaatan waktu dalam 24 jam itu kan berbeda gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, proporsi yang ideal antara waktu produktif, terus ada juga kan mungkin ibadah, waktu santai, itu proporsinya yang ideal itu seperti apa Bu? Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak, pertanyaan yang menarik. Mbak Astrid, saya izin jawab ya. Jadi yang pertama, produktivitas itu apa? Gimana cara tahu kita produktif atau tidak gitu ya. Jadi yang pertama, produktivitas itu sebetulnya sama dengan output dibagi input.
Artinya tujuan kita dibagi waktu atau energi kita. Sebaik-baiknya produktivitas adalah yang baik-baiknya produktivitas adalah yang effortnya atau waktu dan energi itu makin sedikit dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat kalau kita produktif atau efektif artinya adalah pencapaiannya jauh lebih banyak daripada energi yang digunakan atau waktu yang digunakan. Nah, kita akan bahas produktif di area itu. Nah, yang pertama, gimana caranya supaya kita produktif juga? Betul yang tadi bocor sedikit ya. Ya, oke, terima kasih. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa produktif? Pertama adalah mengenali dulu apa yang jadi tanggung jawab kita, kapasitas kita seberapa besar. Kemudian balik lagi ke rumusan di mana R sama dengan FP lebih besar daripada FR. Faktor proteksi harus banyak. Sumber daya kita harus banyak. Sumber daya bisa macam-macam. Dari lingkungan sosial, relasi sosial bagus, manajemen emosi bagus gitu ya. Atau training-training di kantor biasanya ya, saya suka menggabungkan aktivitas pengembangan SDM atau learning dan development ke dalam aspek psikologisnya. Salah satu contohnya adalah mungkin Bapak Ibu juga sering melakukan ya penjadwalan misalnya. Kenapa sih kita produktivitas itu harus menjadwalkan? Ini saya share sedikit karena ini menarik. Oke, ini sudah muncul screen-nya? Sudah. Nah, kenapa kita perlu bikin schedule di dalam pekerjaan untuk bisa produktif? Karena ternyata manfaat psikologisnya adalah schedule itu bikin kepastian atau certainty. Ketika kita tahu pasti apa yang mau kita capai, kepastian menimbulkan kenyamanan atau keamanan. Keamanan membuat kita bisa save energi dan fokus kepada hal-hal yang sifatnya perubahan atau mendadak di luar itu. Jadi energi kita udah full dulu. Nah, energi yang full dihasilkan dari certainty yang bagus. Oh, kita tahu apa yang mau kita lakukan. Maka bikin schedule itu penting. Bikin schedule atau kepastian juga bisa memberikan rasa kontrol. Oh, saya menjadi berdaya, percaya diri, punya kapasitas nyelesain ini. Kalaupun saya nggak punya kapasitas nyelesain ini, saya bisa tahu lebih awal sehingga bisa siap-siap. Maka kita bisa jadwalin minggu depan saya menghadapi itu. Tapi saya belum bisa, maka kita lakukan persiapannya sekarang. Kalau tidak bisa biasa menjadwalkan, maka hidup kita akan terbiasa nggak pasti. Terbiasa nggak pasti, hidup kita akan ngerasain lebih banyak nggak ada kontrolnya pada hal-hal yang sebenarnya bisa dikontrol. Prinsip saya adalah hal yang sifatnya mendadak atau luar biasa, tiba-tiba bencana, tiba-tiba ada hal-hal yang di luar dugaan, itu nggak apa-apa, saya nggak punya kontrol. Tapi hal rutinitas harian kita wajib punya kontrol untuk saving energi dan membantu diri kita menciptakan rasa berdaya. Maka struktur dalam hidup itu penting, bikin jadwal tadi ya. Kemudian saya nyambung ke pertanyaan Bapak yang kedua juga, bahwa rutinitas itu dijadwalkan, istirahat perlu dimasukin jadwal. Itu supaya mengelola struktur. Kalau kita tidak biasa mengelola struktur dan punya investasi waktu untuk kesehatan mental, maka sebenarnya pikiran bawah sadar kita bisa nggak percaya sama kita. Dia bisa ngira, gimana sih udah aku kasih tahu mules-mules supaya dia istirahat, malah dia kerja. Kasih lagi nih sakit yang lebih berat biar dia sadar. Karena tubuh itu punya mekanisme kerjanya sendiri, namanya body intelligence. Tubuh akan kerja sendiri. Dia tahu betul kapan kita nggak nyaman, kapan kita nyaman. Hal-hal yang memberikan rasa kontrol juga gitu ya, membuat deg-degan kita atau cemas kita mengecil. Ketika cemas kita mengecil, detak jantung, tekanan darah kita akan relatif stabil. Ketika tekanan darah kita relatif stabil, detak jantung, pupil mata kita rileks ya, nggak membesar, maka tubuh lagi nandain kepikiran bawah sadar kita bahwa ini aman. Orang ini bisa menyelesaikan dengan baik, ini aman. Maka kita kemungkinan besar bisa lebih percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Menarik banget ya, ternyata banyak keterkaitannya. Maka praktek-praktek meditasi singkat, walking meditation dijadwalkan 10 menit, itu sebenarnya membantu secara holistik tubuh kita dalam keadaan stabil. Sama kalau kita stres, biasanya energi kita atau cara bicara kita cepet ya atau tinggi.
Nah ini cara bicara cepat dan tinggi didengar oleh telinga kita. Telinga kita ngasih sinyal ke pikiran kita, orang ini dalam keadaan nggak baik-baik aja. Artinya dia nggak bisa sebenarnya menyelesaikan masalah ini karena dia stres. Kedengeran dari suaranya. Oh, stresnya akan direkam oleh bawah sadar kita, ditingkatin lagi. Jadi dijadwalkan tuh penting. Nah, penjadwalan seperti apa? Karena tiap orang jatah hidupnya sama ya 24 jam. Saya nggak bisa jawab ini secara baik gitu ya. Tapi prinsip saya sendiri 8 jam saya kerja, minimal saya punya waktu setengah jam itu quality time dengan diri sendiri, istirahat. Kalau mewah bisa 1 jam gitu ya. Kemudian 2 jam saya pakai untuk keluarga, 2-3 jam. Gitu. Lainnya istirahat. Kenapa? Karena jam tidur itu 6-7 jam itu membantu merefreshkan tubuh dan menghapus memori-memori buruk yang kita alami di keseharian. Itu mekanisme tubuh. Jadi saya nggak mau ganggu-gugat tidur di 6 jam gitu ya. Maksimum saya harus punya itu. Karena pada saat tidur tubuh saya bekerja, pikiran bawah sadar saya bekerja menghapus memori-memori yang nggak penting dalam hidup saya. Dan juga racun-racun tubuh saya. 8 jam kerja nggak mungkin anulir ya. Berarti 8 udah tambah 6 gitu ya. 8 tambah 6 sudah 14 jam. Saya kasih sejam deh buat sehari 15 jam. Sisanya saya pakai buat keluarga, aktivitas lain yang tidak terprediksi, perjalanan dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang waktu saya quality time dengan diri sendiri itu saya pecah. Kadang saya punya waktu yang lebih banyak buat diri sendiri karena saya jahit quality time saya ke dalam rutinitas hidup. Maka di pagi hari saya tinggal di Bekasi, berangkat ke Jakarta mungkin sejam, itu saya tidak pernah berpikir, buka HP pun diusahakan sangat tidak. Balas kerjaan pun tidak. Saya mau pakai waktu untuk entah menyetir atau berkendara dengan tidak berpikir. Itu jam istirahat. Pulang saya punya jam istirahat gitu ya. Tinggal malam-malam ya setengah jam lah buat diri sendiri. Jadi ini sangat bergantung pada tanggung jawab hidup. Oleh karena itu Pak, balik lagi ke materi yang di awal, makin banyak peran hidup kita, makin banyak kita harus alokasikan waktu. Jadi kita mulai harus berpikir tujuan hidup dan fitrah kita yang mau kita pertahankan tuh yang mana. Kalau kita terlalu sibuk, misalkan banyak juga ya yang urusan komunitasnya join lebih dari 10, tanggung jawabnya jadi banyak banget, wah ini bahaya juga. Artinya nanti hal-hal yang fundamental dalam hidup jadi nggak kepegang. Seperti itu mungkin kurang lebih penjelasannya Pak, mudah-mudahan menjawab. Mungkin pertanyaan selanjutnya ada Pak Heru, silakan Pak Heru untuk bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya berterima kasih atas webinar pagi hari ini yang sangat menarik. Bu Adriana ya, tadi terkait dengan rumus resiliensi sama dengan faktor pendukung itu lebih kecil dibanding faktor risiko. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan pertama, kapan kita bisa membutuhkan tenaga ahli atau yang memang profesional terkait dengan daya tahan tubuh seseorang, ini perlu bantuan psikolog atau psikiater, karena memang kalau dilihat dari tadi daya tahan itu kan tentunya ada yang paling ringan sampai yang paling berat. Kapan kita bisa yakin atau kita bisa tahu bahwa kita itu butuh bantuan orang lain yang expert? Itu pertama. Nah, yang kedua adalah terkait dengan tadi faktor pendukung. Nah, kalau kita lihat tadi Bu Adriana juga menjelaskan secara detail dan jelas terkait dengan faktor pendukung ini, memang ada beberapa cara atau pengelolaan stres yang memang dapat kita lakukan. Dan memang sifatnya memang itu bagus dan baik ya, bagaimana kita mengeluarkan biaya yang kecil. Namun demikian, yang ingin saya tanyakan yang kedua adalah kadang di saat lingkungan kita itu memberikan positif ya, mungkin bisa dibilang ada sisi lainnya, itu toxic positively. Toxic positively itu mungkin kita dengan kata-kata yaudah kita bersyukur, yaudah terima saja, sudah ini. Namun demikian perlu dilihat bahwa faktor resiko
di lingkungan kita itu udah sangat tinggi sekali. Sedangkan kita harus menerima kenyataan, kita harus menerima, kemudian kita harus dipaksa untuk bersyukur, dipaksa untuk ya sudah kamu terima saja. Lingkungan kamu kayak gini, yang penting kamu tidak merugikan orang lain, tidak marah ke lingkungan kantor kamu dan sebagainya. Nah ini apa sih sebenarnya batasnya, bahwa memang lingkungan kita ini benar-benar tidak baik atau kitanya sendiri yang cara pandangnya berbeda seperti itu, atau jangan-jangan itu merupakan bagian dari toxic positively. Itu kedua. Nah yang ketiga, yang terakhir, tadi saya ingin menanyakan, ketika tadi ada gangguan-gangguan, tentu ada gangguan fisik ya, dari mulai tekanan darah dan sebagainya. Tentu ini akan dalam jangka panjang akan menimbulkan penyakit-penyakit kronis yang ada di pegawai. Misal contoh mah akan menimbulkan GERD akan menimbulkan lambung bocor sampai jantung. Sampai kapan pegawai tersebut menyadari, sehingga apakah sampai jantungnya kita sudah di bypass atau di ring baru kita menyadari bahwa faktor risiko kita itu udah akut seperti itu. Mungkin demikian. Terima kasih Mbak atas perhatiannya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Ini pertanyaannya menarik sekali ya. Izin saya menjawab. Untuk yang pertama dulu tentang kapan kita perlu pergi ke psikolog gitu. Kapan tahu bahwa kita perlu. Nah, saya akan share terutama karena hari ini juga World Mental Health Day gitu ya. Kita mau sama-sama lihat kapan sih sebetulnya kita memerlukan dukungan atau bantuan psikologis. Bapak Ibu izin tanya, ini sudah kelihatan? Udah ya, oke. Nah, yang pertama adalah emosi dan pikiran kita tidak terkontrol, tidak stabil, serta berlarut-larut. Banyak orang merasa bahwa ketika emosi dan pikirannya nggak terkontrol, tapi tidak berkaitan dengan pekerjaan, artinya nggak apa-apa, kita taruh aja masalahnya di situ. Saya kasih contoh. Beberapa tahun lalu, saya pernah punya isu kedukaan terhadap ayah saya yang meninggal. Saya ngerasa itu nggak punya kaitan ke pekerjaan gitu dan tidak pernah sedih juga di tempat kerja, maka saya tidak memproses isu itu. Hal ini menjadi tepat Bapak Ibu karena memang tidak sesuai dengan tujuannya kan, pekerjaan tidak ada kaitannya, memang tidak terasa sama sekali. Dan waktu itu sudah bertahun-tahun juga ayah saya meninggal. Tapi yang perlu saya informasikan adalah isu yang tidak selesai itu memakan memori di bawah sadar kita. Memori itu yang kita nggak tahu seberapa banyak. Sama kayak laptop atau handphone Bapak Ibu ya. Suka ada nggak sih video-video yang waduh kayaknya orang kirimin sampai setengah jam makan memori. Itu nggak berkaitan langsung terhadap diri kita, tapi dia makan memori hidup kita dan mental kita. Nah, maka dari itu, pergi ke psikolog dan profesional, saya rasa sebetulnya bukan tentang seberapa parah diri kita saja, tetapi juga seberapa kita mau nguras dan save energi kita untuk fitrah kita dan tujuan kita yang baik. Kalau buat saya yang nggak penting-penting tuh seharusnya udah nggak dibawa-bawa. Biar kita punya kapasitas yang lebih besar. Katakanlah 100 GB gitu ya. Kalau kemudian kedukaan, trauma masa lalu itu makan 60 GB sendiri, maka kita cuma punya kapasitas 40 GB buat bekerja. Buat saya itu nggak bijaksana dan sekaligus tidak menerapkan self-love, nggak mengasihi diri sendiri. Saya prefernya adalah kuras yang 60 sehingga untuk mencapai tujuan hidup kita yang lebih baik, kita punya energi yang lebih banyak. Nah, sehingga kapan memerlukan dukungan psikologis bisa dari emosi atau pikiran yang nggak terkontrol, nggak stabil, serta berlarut-larut. Kalau udah larut, nggak terkontrol, nggak stabil, artinya 60 GB itu udah mulai ngambil porsi ke 40 GB. Saya berprinsip bahwa saya tidak mau masalah di masa lalu atau yang sudah lewat atau yang tidak selesai kemudian mencelakakan atau mengambil porsi atau merugikan fitrah hidup saya atau tujuan hidup saya yang lain. Sama kalau kayak kita punya rumah ya, ada kucing habis main kotor-kotoran di luar, habis hujan. Kucing itu masuk ke ruang tamu.
Tentunya kita tutup pintu-pintu lain supaya kotornya hanya di ruang tamu aja. Baru kita tangkap kucingnya, kita keluarin. Nah, prinsipnya sama, saya tidak membiarkan satu area hidup saya yang terganggu mengganggu area hidup yang lainnya. Karena saya yakin kamar-kamar yang lain, area hidup lain perlu dijaga. Kalau ketika kucing masuk kotor-kotor, area hidup lain terbuka, pintu lain terbuka, dia kan akan bebas masuk kemanapun. Artinya dia mengotori area hidup kita yang lain. Itu yang membuat seseorang nggak berfungsi dengan optimal. Kesedihannya, trauma keluarganya kebawa ke lingkungan kerja. Kesulitan pekerjaan terbawa ke rumah. Nah, ini harus dinetralisir dan dibatasi. Sehingga emosi dan pikiran yang nggak terkontrol, nggak stabil dan berlarut-larut harus diselesaikan. Kedua, perubahan pola tidur, pola makan, dan kebiasaan sehari-hari yang signifikan. Tiba-tiba mogok makan, tiba-tiba nafsu makan meningkat, tiba-tiba tidak bisa tidur. Kenapa nomor 2 berkaitan dengan kebiasaan hidup dan pola tidur dan makan? Ini ngomongin biologis. Kita kalau telat makan aja, badan kita stres ya. Badan stres taunya dari mana? Asam lambung meningkat, mulai terasa lapar, laparnya tahan deh dikit, mulai stres gitu kan ya. Nah, ketika kita stres aja, makan aja terasa stres, bagaimana kalau kita kurang tidur dan kurang makan misalnya, atau pola tidur dan pola makan berubah? Tubuh kita akan tahu, oh ini orang lagi nggak baik-baik aja. Kemudian dia akan dalam kondisi stres. Dalam kondisi stres tubuh, dia nggak akan bisa dipacu dengan optimal. Maka kalau pola tidur dan pola makan terganggu, kebiasaan sehari-hari terganggu, sudah butuh bantuan dari psikologis atau psikolog. Ketiga, berdampak negatif ke diri, orang lain, dan fungsi hidup sehari-hari. Ke diri sendiri jadi nggak efektif gitu ya, sering menyakiti atau menyalahkan diri sendiri, negatif terus, ke orang lain juga ngeluh terus, dan lain sebagainya. Atau fungsi hidup terganggu, contohnya jadi ibu jadi suka marah-marah padahal enggak. Tuh ya, jadi bapak tadinya baik-baik aja sekarang suka mulai nyubit misalkan dan lain sebagainya. Ini udah perlu gitu. Kemudian keempat, merasa berat dalam menjalani keseharian. Nah, ini tanda tubuh lagi diajak masuk ke mode rest. Artinya ada sesuatu yang besar yang kita hadapi dan tubuh merasa nggak siap, maka dia munculkan tanda-tanda mengantuk terus-menerus, istirahat terus-menerus, mager, capek terus-menerus gitu. 5. Merasa lelah dan tidak fit terus-menerus. 6. Perubahan cara bersosialisasi, menghindari lingkungan kerja, tidak baca WhatsApp, media sosial non-aktif, tidak keluar rumah. Ini sudah perlu bantuan psikologis. Terakhir adalah sudah mengatasi sendiri namun belum ada hasil yang membaik atau signifikan membantu. Kalau kita lihat dari hal ini, artinya bantuan psikologis dan psikolog itu sifatnya tidak harus extraordinary. Saya menemukan banyak klien-klien saya yang justru sekarang mengambil sesi konseling dengan melakukan deposit gitu ya untuk growth diri. Jadi Mbak, saya mau setahun deh rutin konseling setiap 2 minggu sekali. Saya mau tahu pola-pola yang gak sehat dalam diri saya apa saja. Jadi ngobrol terus rutin. Lama-lama sifatnya mirip seperti coaching atau mentoring di area mental health. Lama-lama kesadarannya bertumbuh dan kemudian berdaya mengatasi masalahnya sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bisa dilakukan. Jadi ke psikolog tuh nggak harus menunggu tanda-tandanya tuh sangat-sangat extraordinary ya. Banyak klien saya sekarang bertumbuhnya itu justru lebih baik ketika kondisi mentalnya baik. Artinya kalau kita lagi dapat masalah gede, kita ke psikolog, kita kan udah dalam keadaan carut marut ya, udah semrawut. Bedakan sama kalau kita punya energi cukup, kemudian kita ke psikolog. Pasti hasilnya lebih strategis. Oh, kita lebih objektif, melihat, oh ini ada kaitannya sama ini deh Mbak, oh ada ini, baiknya gimana ya? Itu punya energi yang cukup untuk nyelesain masalah. Gitu. Dan yang kedua adalah bisa dilihat dari hal ini yang warna merah. Ini yang tulisan teksnya sama. Bisa dilihat dari 3 hal. Frekuensinya seberapa sering kita sudah mengalami hal di atas. Kalau pikiran nggak dikontrol baru sehari ini ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah ini udah tanda-tanda. 1. Frekuensi seberapa sering. 2. Intensitas seberapa berat. 3. Durasinya seberapa lama. Katakanlah kita diare ya, sehari sekali diare wajar nggak? Wajar. 1 kali nih, 1 kali sejam wajar nggak? Mulai tidak wajar. Setiap diare gitu, intensitasnya banyak, keluarnya banyak, makin nggak wajar.
Ada juga diare sehari sekali tapi sudah bertahun-tahun, sekali diare bisa di toilet 3 jam. Oh itu juga ya, jadi artinya frekuensi, intensitas, durasi sangat bergantung kepada ketahanan diri. Normal diri kan masing-masing beda-beda ya, betul tadi Bapak bilang normal diri beda-beda. Tapi kalau normalnya, kemudian kita lihat udah frekuensi, intensitas, durasinya berbeda, itu sudah perlu untuk dukungan ke psikolog. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi toxic productivity dan faktor resiko ya. Bagaimana kalau suatu organisasi, instansi atau perusahaan, faktor resikonya itu adalah ke culture. Saya memahami bahwa di dalam culture organisasi, ketika culture terbentuk gitu ya, ada juga side effect-nya. Artinya adalah kalau kita dituntut produktif terus, kemungkinan kita mengabaikan istirahat itu jadi tinggi. Kalau kita kemudian dituntut misalnya beberapa perusahaan menerapkan kekeluargaan yang kental gitu ya, kemudian negur jadi nggak enak, yaitu side effect pasti ada dari sebuah value. Nah, tapi value tentang toxic productivity ini bisa dilihat dari berbagai aspek. Bisa karena organisasi juga atau karena budaya. Budaya Indonesia sendiri salah satunya adalah budaya yang oh ya udah nggak apa-apa deh, oke kita lakukan saja, oke ayo gitu ya, jalani, kita legowo dan lain sebagainya. Di satu sisi ini baik, di sisi lain bisa membuyarkan batasan-batasan mana itu jadi sehat atau nggak sehat. Nah, caranya adalah kalau culture-nya sudah masuk ke toxic positivity, ini perlu kesadaran bersama bahwa toxic positivity ini bisa membantu seseorang memang bertahan di dalam pekerjaan gitu ya. Tetapi toxic positivity juga akan merugikan dalam tahapan tertentu ketika tidak realistis. Jadi ada ukuran kesejahteraan mental yang berkaitan sama sama positif, yaitu 2 hal. Kita harus positif tapi harus realistis. Ini nggak boleh dipisah. Realistis adalah menjejak pada realitanya, positif adalah optimisme hidup. Bersyukur, memandang segala sesuatu baik adanya, optimis itu positif gitu. Jadi artinya kalau masuk ke toxic positivity gitu ya, artinya adalah kadar positifnya tinggi tapi realitanya nggak menjejak. Jadi yang perlu dibantu adalah realitanya. Saya kasih contoh satu hal. Misalnya kalau di tempat kerja misalkan saya lagi nggak perform, saya bilang, duh saya bodoh deh, gini aja nggak bisa. Gitu ya. Nah, yang boleh saya lakukan untuk menjaga kesejahteraan mental saya tapi tetap realistis adalah saya boleh bilang begini, oke dalam bidang ini saya memang tidak terlalu kompeten, tapi saya bisa kok mempelajarinya supaya lebih baik. Oh dalam bidang ini saya tidak kompeten, tapi memang saya tidak harus kompeten dalam semua bidang. Tapi karena bidang ini tanggung jawab saya, maka saya masih bisa belajar dan bertanya atau mentoring. Nah ini positif yang juga realistis. Jebakan-jebakan bersyukur tanpa realistis bisa menimbulkan culture toxic positivity tadi. Gitu. Jadi kesadaran bersamanya yang perlu dibangun ya, artinya realistisnya juga harus clear. Contohnya, oh ya ini emang susah kok, tapi udah dapet caranya belum? Nah ini lebih enak nih, ini positif tapi realistis juga ya. Atau misalnya kayak, udah kerjain aja, bagus masih punya kerjaan, bersyukur gitu ya. Daripada bilang gitu, kita bisa bilang, oh ya kerjaan ini memang bawa berkah, tapi ya berkah kadang-kadang sepaket sama tantangan. Kamu udah punya solusi belum buat tantangannya? Kan enak nih, ya. Jadi itu 2 hal yang bisa diterapkan. Pertanyaan ketiga adalah kalau mengalami sakit-sakit MAH, GERD yang disebabkan oleh efek-efek pekerjaan, ini saya nggak bisa jawab terlalu spesifik karena kasusnya kan sangat umum ya. Tapi kalau berkaitan dengan kecemasan, GERD, sakit-sakit badan yang kaitannya ke psikologis itu hanya bisa selesai ketika kita sadar. Artinya first thing first adalah conscious-nya, elingnya, kesadarannya harus dibangun. Dengan kita eling, kita bisa memberhentikan pola-pola yang tadinya terjadi secara otomatis di tubuh kita.
Contoh, dapat tambahan pekerjaan tiba-tiba asam lambung. Ini udah ada pola nih. Artinya di bawah sadar kita punya memori atau rekaman bahwa kalau ada tanggung jawab lebih, kita biasanya kewalahan. Kalau kewalahan, kita jadi menderita, maka dia tampilin rasa sakit. Nah, kalau ini udah jadi pola, kan polanya harus diputus, benar nggak? Supaya nggak dikit-dikit asam lambung ya. Nah, cara memutus polanya adalah kita mengenali kapan sih asam lambung ini muncul? Asam lambung ini hanya muncul ketika saya dapat tugas di luar dari tanggung jawab saya. Padahal saya udah dipromosi, saya mau bertumbuh. Wah, ini kacau. Yang diselesaikan di psikolog adalah membuat pola itu terurai. Gimana cara bawah sadarnya tidak takut lagi terhadap tugas yang tinggi. Contohnya ketika lihat tugas, tarik nafas dulu. Ingat fitrah kita adalah growth. Kalau growth artinya dikasih tantangan lebih banyak. Kita lihat tugas yang numpuk itu bukan tantangan, itu jalan berkah. Mau nggak tabungannya lebih banyak? Mau nggak lebih bertumbuh? Mau nggak lebih punya aktualisasi diri yang baik? Jalannya itu bukan kerugian, itu adalah berkah. Nah, hal-hal kecil ini yang mengubah, memodifikasi cara pandang dan keseharian kita untuk lebih sehat mental. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan pertama, artinya ke psikolog nggak harus sifatnya yang berat-berat, tapi mengurai pola-pola yang nggak sehat tadi supaya kita mencapai tujuan dan fitrah kita dengan lebih baik. Gitu mungkin ya. Terima kasih. Cukup jelas ya Pak Heru, sudah dan cukup runut sekali Mbak Amel untuk menjelaskannya. Yang saya ambil adalah ketika kita ke psikolog itu tidak perlu sampai yang ketika kondisi kita yang parah banget gitu. Ketika kita butuh ngobrol aja, sebenarnya kita bisa ke psikolog gitu Mbak Amel ya. Karena kalau ke psikolog itu kayaknya kan ada orang yang bilang bisa kok ngobrol sama temen, tapi kalau ke psikolog tuh beda gitu ya kan Mbak Amel, jadi lebih ke profesional aja gitu ketika ngobrol. Ketika sama teman sama ke psikolog itu beda gitu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tidak perlu malu lah ketika ingin ngobrol sama psikolog gitu, ingin tahu misalnya mengenai diri, mengenai potensi diri, atau cuman masalah apa, misalnya pusing dikit lah sama masalah kerjaan gitu, bisa lah untuk cerita ke psikolog. Iya, dan ke psikolog bukan tanda kelemahan ya Bapak Ibu. Banyak yang suka bilang, aduh ke psikolog tuh artinya lemah. Bukan lemah, itu sayang diri. Kalau tahu lebih cepat, polanya hilang kan enak hidupnya. Mencapai fitrah hidup jadi lebih cepat gitu doang sebenarnya ya. Jadi pandangan salah tentang stigma atau tentang lemah ke psikolog itu, wah itu nggak tepat. Saya mengalami pertumbuhan sendiri justru karena saya juga ke psikolog rutin. Karena saya lihat, oh mana saja yang perlu saya efektifkan ya. Oh mana saja supaya saya bisa growth ya dengan lebih baik. Oh itu luar biasa ya. Jadi bukan karena lemah, bukan karena kita nggak mampu, itu hal biasa lah, itu udah sangat biasa ya. Iya, baik. Nah, Bapak Ibu mohon maaf karena sudah jam 11 ya. Mohon maaf Ibu Bapak yang sudah bertanya di chat. Harus kita akhiri pada siang hari ini acaranya karena sudah jam 11 begitu. Jadi sebentar. Oke. Ya, kegiatan webinar pada siang hari ini kita tutup. Mohon maaf karena ada penugasan ya Bu Desi, jadi tidak bisa menutup acara pada siang hari ini. Bapak Ibu jika ingin menonton rekaman acara ini, dipersilahkan lihat di YouTube kami di Biro Organisasi dan SDM Kemenperin. Kemudian supaya bisa update webinar di OSDM, bisa follow Instagram kami di webinar_OSDM Kemenperin. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu. Ya. Sehat-sehat Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada pertanyaan yang nggak sempat dijawab, nanti kita berjejaring dan berteman saja ya dari media sosial. Saya izin informasikan juga, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.